Baik, terima kasih sebelumnya dan beri aplaus buat MC kita hari ini, Ustazah Yulistiana SPD. Baik, terima kasih ya bunda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini ayah bunda? Sehat semuanya, alhamdulillah. Baik, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, boleh ya ayah bunda kita coba untuk membuat yel-yel terlebih dahulu. Coba ayah bunda, kalau saya bilang selamat pagi, nanti ayah bunda menjawab pagi, pagi, bersemangat. Nanti pakai gerakan ya biar kita sambil olahraga. Saya contohkan dulu gerakannya. Selamat pagi, 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 bersemangat. Begitu ya ayah bunda semuanya. Coba siap-siap tangannya ayah bunda. Selamat pagi, 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 bersemangat. Alhamdulillah, terima kasih semangatnya ayah bunda. Selanjutnya, kalau saya bilang parenting al-uswah, ayah bunda jawabnya keren. Pakai jempol ya ayah bunda ya. Oke, cukup satu saja yang tangan kanan. Parenting al-uswah keren. Keren sekali, semoga menjadi doa di acara kita hari ini menjadi acara yang sangat keren seperti itu. Boleh coba ditambah satu lagi, cuman ini agak panjang ya. Orang tua hebat, nanti ayah bunda menjawab anak tumbuh optimal. Jangan lupa dikasih cinta terbesar buat anak-anak kita. Orang tua hebat, Anak tumbuh optimal. cintanya ya bunda semuanya. Oke, masya Allah. Terima kasih semangatnya pagi hari ini semua ayah bunda. Ayah bunda semuanya dan juga seluruh tamu undangan, juga ustadz-ustadzah yang kami banggakan, karena masih dalam momen Hari Raya Idul Fitri, jadi perkenankan kami untuk mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang menerima semua amalan ibadah kita ya bunda semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya bunda, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang luar biasa dan telah diizinkan ya kita semua bertemu untuk belajar bersama dalam acara parenting al-uswah dengan tema menjadi orang tua hebat untuk optimalisasi usia emas anak PAUD. Baik, ayah bunda semuanya, seperti yang kita ketahui bersama dan tadi juga sudah sempat ya disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian juga dari dinas, bahwa generasi anak-anak kita sekarang ini adalah generasi, kira-kira generasi apa ayah bunda tadi, ada yang masih ingat? Ya, generasi alpha atau yang sering disebut dengan generasi milenium. Seperti apa sih generasi milenium ini? Ternyata anak-anak di sini tumbuh dalam lingkungan di mana teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka terbiasa dengan perangkat elektronik sejak usia dini karena teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dari lingkungan mereka. Termasuk kita pun seperti itu enggak ya bunda? Keseharian kita juga sudah berinteraksi dengan HP, sepertinya tidak bisa lepas gitu. Barang-barang elektronik lainnya juga, laptop seperti itu sudah menjadi keseharian. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana ayah bunda mengambil peran sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah dalam mendidik Ananda. Kemudian
bagaimana sih pola asuh yang tepat untuk kita terapkan dalam mendampingi tumbuh kembang putra-putri kita agar tidak tumbuh menjadi anak-anak special need. Kemudian, stimulasi apa saja yang bisa orang tua lakukan untuk mengoptimalisasi usia emas? Nah, untuk itu kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Sri Susanti Cahyadini, MPD. Baik, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Ibu. Oke, sehat nih Ibu ya? Oke. Baik, ayah bunda semuanya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Dr. Sri Susanti Cahyadini, MPD, alamat Jalan Bantaran VG nomor 3 Tulus Rejo, Lowok Waru, Malang, Jawa Timur. Nomor HP 08233 160459. Email santimailif@gmail.com. Pendidikan terakhir beliau S3 Psikologi, Pendidikan Universitas Negeri Malang. Selanjutnya untuk pendidikan non formal beliau ini, Masya Allah luar biasa, banyak sekali nih, tertera ada 16 pendidikan non formal. Coba saya akan membacakan beberapa saja deh di antaranya. Antara lain, The International Workshop of Theory and Practice of Family Therapy, International Conference on Counseling and Education, International Conference and Workshop on School Counseling, the role of school counselor in dealing with students with special needs in inclusive schools, International Seminar on Counseling and Educational Psychology, Intensive Training on Children with Special Needs, dan masih ada beberapa lagi ya bunda. Ini cukup saya bacakan 5 saja. Selanjutnya, adapun aktivitas beliau untuk saat ini, beliau adalah ibu dari 4 anak dan juga menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus atau tunarungu. Kemudian beliau juga merupakan dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri, pendamping layanan inklusi, konsultan pendidikan, pengurus pusat CSIT, ketua Yayasan Pendidikan Cita Kita, founder dan pendamping Sekolah Baruku, Kadif Pendidikan Bina Umat Indonesia, pendamping Sekolah Langkah Gemilang, ketua Disleksia Parent Support Group Jawa Timur, anggota Asosiasi Pemerhati Difabel, dan terakhir anggota Rumah Produktif Indonesia Divisi Bimbingan Konseling. Ya, itu tadi adalah kurikulum vitae dari beliau. Masya Allah, ayah bunda luar biasa sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini. Ilmu dan pengalamannya sangat banyak, sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Makanya untuk ayah bunda nanti semangat mengikuti kegiatan ini sampai selesai agar bisa belajar bersama dengan beliau selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan jangan lupa nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Siapkan diri ayah bunda menjadi gelas-gelas yang kosong, yang siap dengan ilmu sebanyak-banyaknya ya, untuk diisi dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa nanti dipersiapkan pertanyaannya untuk disampaikan kepada beliau, mumpung ketemu dengan narasumbernya langsung yang Masya Allah sangat luar biasa dan hebat sekali. Baiklah, tidak usah menunggu lama-lama lagi ya bunda, kita langsung berikan sambutan yang meriah buat narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Sri Susanti
Baik, ayah bunda semuanya, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di hadapan kita, masya Allah gitu ya. Semangat untuk menuntut ilmu, Ibu Santi selamat datang. Semalam pripun bisa istirahatnya? Oh istirahatnya ya. Datang disambut hujan deras ya. Dingin deh di Pelausan, Alhamdulillah. Ya. Kalau di Malang pripun bunda? Di Malang ya dingin tapi udah panas sih sekarang ya. Alhamdulillah bisa istirahat. Alhamdulillah. Baik ayah bunda, selama 1,5 jam kita akan belajar bersama dengan beliau dan waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan kepada beliau. Kepada ayah bunda, selamat mengikuti. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Mohon izin saya berdiri biar kelihatan, masya Allah ya, luar biasa ya. Bunda yang sudah hadir pagi hari ini ya, bersama kita semua di kegiatan parenting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin ya ustazah semuanya, ayah bunda ya. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan menjadi bekal kita di 11 bulan ke depan ya. Kebersamaan bersama keluarga yang terjalin di bulan Ramadan bisa dilanjutkan di 11 bulan ke depan ya. Kemudian romantisme keluarga selama bulan Ramadan bisa lanjut juga di 11 bulan ke depan ya. Kemudian membersamai putra-putri kita tidak hanya terbatas di momen-momen tertentu, tapi di semua momen ya, apalagi ini di periode usia emas ya, di anak-anak usia dini, masya Allah. Barakallah untuk Ustazah dan juga ayah bunda yang pagi hari ini sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya. Saya juga masih belajar, tadi punya 4 orang putra putri gitu ya, jadi harus belajar terus gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar di pagi hari ini. Alhamdulillah juga dibersamai Ibu Tahin Paudi, kepala sekolah dan paling ganteng sendiri ketua komite kita tadi. Tadi berdua dengan Ustaz Fatma ya, ada berdua ya. Kebetulan tadi bunda-bunda semua ya, Bu Kabit ya, kemudian dari penilik ya, barakallah, juga membersamai sekolah-sekolah ya, bertumbuh begitu ya. Kemudian juga membersamai hal-hal ya, memperbaharui semangat agar kita selalu semangat membersamai anak-anak kita. Barakallah untuk semuanya. Saya boleh minta tolong untuk slide-nya ya Ustazah. Ya. Slide yang pertama Ustazah. Ya. Dari slide awal. Baik ya. Ya, dari awal. Ya, baik. Ya. Baik ya. Tema belajar kita pagi hari ini, siang hari ini adalah peran hebat orang tua ya. Kalau di sini kan menjadi orang tua yang hebat ya. Kalau saya mau menyoroti perannya gitu ya. Ternyata ayah dan bunda diberi amanah menjadi orang-orang yang hebat karena diberi amanah menjadi orang tua ya. Jadi orang tua itu sebuah peran yang hebat sekali gitu ya. Tidak diduga ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak ya sekolah-sekolah pranikah ya, sekolah jadi orang tua gitu ya. Tapi jadinya kan tetap nggak sama ya, karena mendidik anak itu tidak ada SOP atau pakem yang semua orang harus gunakan ya. Banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhinya ya, faktor lingkungan, kemudian juga orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi ketika kita ingin membentuk anak-anak yang sehat atau yang hebat, kali ini saya ingin menyoroti tentang kita ya, kesiapan kita orang tua ya dalam membersamai anak-anak ya. Karena tadi zamannya berubah ya, zamannya berubah, tadi semua sudah, anak-anak sudah native ya. Ada nggak di sini yang kita malah banyak nanya ke anak, ini gimana ya matiinnya, ini gimana ya mindahinnya gitu ya. Yang punya anak-anak SMP SMA mungkin jadi guru kita ya sekarang kalau kita menggunakan piranti digital gitu ya. Kalau anak saya nih, Umi mah percuma gitu ya, ini cuma dipakai WA doang tapi maunya HP bagus katanya gitu ya. Padahal nggak bisa dipakai yang lainnya ya. Nah, jadi mereka sudah ada di situ ya, di native ya. Kemudian juga mungkin di sini saya lihat banyak ayah bundanya juga yang milenial ini ya. Yang kolonialnya saya mungkin cuma beberapa ya. Ini sudah milenial, kemudian bersama Gen Z ya, anak-anak Gen Z, dan kemudian ada juga yang sebagian mungkin di generasi Alpha begitu ya. Zamannya sudah berubah ya. Jadi kita harus cek gitu ya. Kita sama-sama ya, termasuk saya juga ya, ngecek bagaimana
kesiapan kita sebagai orang tua. Jadi mungkin siang hari ini kita akan banyak cerita tentang itu, gitu ya, tentang peran hebat dan bagaimana kesiapan kita mendampingi anak-anak calon tadi ya, generasi emas Indonesia ya. Insya Allah nggak sampai generasi emas ya. Insya Allah tadi didoakan juga oleh Ustadz Fatma ya, bahwa fi dunya wa akhirah ya, anak-anak kita inilah juga akan mendoakan kita ya, anak-anak kita yang akan menjadikan kita kaya raya ya. Orang kaya itu gimana sih orang kaya? Katanya orang kaya tuh katanya, kata Bill Gates sih dulu ya bilangnya, bangun tidur dia tuh bukan mikirin acara saya apa ya sekarang, bukan itu, tapi bangun tidur rekening saya nambah berapa ya hari ini, katanya gitu ya kalau orang kaya ya. Kita pun begitu, kelak kita akan dijadikan kaya oleh anak-anak kita. Ketika kita sudah meninggal, wafat, tidak bisa apa-apa lagi, anak-anak inilah yang menjadikan kita kaya ya. Salah satunya dari apa? Doa anak soleh ya, dari doa anak soleh inilah ya. Jadi kita rawat betul ini ya. Ini adalah kalau kemarin di hari raya banyak yang meme yang lucu-lucu ya. Wah sekarang anak-anak disayang-sayang ya, dia mau apa kita beli, karena mereka calon investor katanya, karena punya THR-nya banyak itu. Jadi harus dirawat nih ya. Jadi ada yang mau nyuapin anaknya aja bikin judul gini, sedang menyiapkan makanan pagi investor gitu. Kira saya apa? Kita investor THR ya. Nah, mereka juga investor ya. Nah, tapi investor beneran ini, di investor akhirat ya. Jadi kita juga harus rawat betul ya. Mencarikan sekolah, lingkungan yang baik begitu ya. Kemudian juga kesiapan orang tua gitu ya. Pagi tadi di hotel, saya nginep di apa tuh namanya itu? Hotel apa ya? Bintang ya, hotel Bukit Bintang ya. Kayak Malaysia soalnya Bukit Bintang ya. Di hotel Bukit Bintang di berita pagi sudah dibuka gitu ya, dengan berita yang pertama ini asli di Magetan ya. Putranya artis ya, siapa tuh? Isa Baja ya, dipukuli orang di alun-alun Magetan katanya ya, putrinya. Itu saya lihat di TV, ini Magetan ya, kita di Magetan ya beneran gitu ya. Itu sedang dilaporkan. Dan yang kedua yang lebih miris, ayah gitu ya, seorang ayah menganiaya anaknya yang usianya 3 tahun. Di situ di blur memang gambarnya, tapi sudah jelas bahwa anak ini diinjak-injak gitu ya, kelihatan diinjak-injak, dan oleh ayahnya itu direkam lalu di-share kemana-mana bahwa dia sedang menginjak-injak anaknya. Nah itu luar biasa ya. Masalahnya dengan siapa? Masalahnya dengan ibunya, sudah tinggal terpisah, ayah dan ibu sudah tinggal terpisah, pelampiasan pada anak 3 tahun. Ya Allah, udah gak tega deh, udah di blur begitu ya. Anak 3 tahun tuh bisa apa sih yang bikin anak 3 tahun membuat amarah sampai seorang ayah harus nginjak-injak? Karena marahnya kan bukan di sini, kan pada anak, marahnya pada siapa? Pada pasangan, pada ibunya ya. Yang lebih parah lagi ada ya, yang anaknya dipukuli dulu sama ibunya ya, kemudian mau diantar ke ayahnya ya. Jadi sepanjang jalan dipukul, dilempar dari motor, dinaikin lagi, sampai anaknya, ibu aku sakit bu, sudah bu sakit bu gitu, aku ngantuk gitu ya. Mau diantar ke ayahnya, tapi sepanjang jalan dianiaya oleh ibunya. Masalahnya dengan ayahnya. Ini yang mau kita sorot. Bagaimana kesehatan mental gitu ya, itu tidak hanya jargon ya. Oh aku sehat-sehat aja ya, betul? Coba kalau sekarang saya tanya, tadi sudah tanya ya, bagaimana kabar ayah bunda? Sehat fisik, apakah mentalnya juga demikian? Adakah hari ini juga yang kepikiran apa begitu ya? Ada yang hari ini aduh gelisah juga ini ya, ada juga aduh besok gimana ya masalah saya ini? Pasti ada semuanya ya kan? Karena tadi hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan mental tidak bisa langsung dilihat sebagaimana kalau sakit fisik ya, sakit gigi ketahuan, flu ketahuan ya. Kalau kesehatan mental, kalau kita tidak perhatikan ya, kalau kita abai, wah lewat itu ya. Tahu-taunya udah parah. Tadi disampaikan Ibu Kapit PNF tadi, self harm ya, ngiris-ngiris ini, gores-gores ya, itu dikenal juga dengan bikin barcode ya, kan kayak barcode, coret-coret, garis-garis gitu, itu tinggi juga angkanya ya. Bikin barcode ya, kecewa, sakit dengan self harmnya lumayan tinggi karena nggak ada yang perhatikan ya. Taunya cuma oh dia masuk sekolah udah, ibunya oh dia berangkat sekolah udah gitu doang ya. Bahkan ada anak, ini ada kasus di Malang, ibunya lo antar tiap hari dia ke sekolah sampai depan gerbang ya, diantar, udah salim, udah ibunya berangkat, bapak ibunya berangkat terus gitu ya. Di hari ketiga atau hari keempat lupa, saya lupa ceritanya, ditelepon oleh gurunya, bunda anaknya kemana ya? Kok udah 5 hari nggak sekolah? Lah, saya antar tiap pagi Ustazah, ke sekolah tuh saya antar, kata ibunya. Salim dia, kok nggak bisa
sama sekolah belum? Saya pikir sakit, kata guru. Nggak pernah tuh dia datang 5 hari ini, nggak pergi ke sekolah katanya. Kan kaget ya, di depan mata loh diantar ya. Ternyata anak ini setelah ibunya ngantar, salin, ayahnya pergi dia nongkrong di ada satu kafe di situ di dekat alun-alun, kebetulan di tempatnya nongkrong sama anak-anak SMA yang juga bolosan. Ini anak kelas 5 SD yang tadi diantar ibunya itu ya. Itu pergi ke sana daripada sekolah, enak nongkrong sama mas-masnya gitu ya katanya. Kaget banget ya, kayak kecolongan di depan mata ya di kondisi-kondisi seperti itu ya. Nah makanya peran hebat ini tadi amanah ya, amanah yang sudah ada di hadapan kita ikhtiarkan sama-sama ya pada calon investor ini beneran ini ya, bukan hanya THR doang ini ya, ini calon investor akhirat begitu ya. Baik ya, boleh slide berikutnya Ustazah ya. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya kebetulan 4 putra putri, salah satunya anak yang keempat ya, Allah kasih anak istimewa yang bikin saya jadi seperti hari ini. Lahir dengan tunarungu ya, kemudian dari umur 18 bulan sudah pakai alat bantu dengar, sekarang usianya 18 tahun ya, lulus SMA dan mau SNBT tahun ini. Mohon doanya dari ayah bunda semua, dari Ustazah juga semuanya ya. Jadi harus ada journey baru lagi nih ya, ada belajar baru lagi ya, bagaimana menyiapkan anak-anak berkebutuhan khusus ya, yang bagaimana menjaga mentalnya ya, kemudian menyiapkan juga kita orang tua dan lain-lain ya. Baik, boleh di slide berikut. Nah ini ya, ini ada satu quote dari Ihsan Baihaqi bin Bukhari ya, bahwa anak-anak tidak bisa memilih orang tua mana ya, orang tua mana yang akan melahirkan mereka. Bener kan ya? Anak nggak bisa milih ya. Kalau bisa milih mungkin mereka pengen jadi anak Raffi Ahmad aja kali ya gitu ya, anak siapa gitu ya. Nah mereka tidak bisa, tapi ada di tangan kita. Orang tua bisa memilih cara memperlakukan mereka. Berarti kuncinya ada di siapa ini? Ada di tangan orang tua. Kita yang bisa memilih mau yang bagaimana, mau yang ngebiarin aja, mau yang mengekang, mau yang ada ruang untuk mereka bicara kita dengarkan ya, atau yaudah nih gimana nanti aja lah, gede-gede sendiri gitu ya, udah gelundung-gelundung sendiri aja gitu ya, biar gede-gede sendiri. Kita dulu juga saya kayaknya nggak diurusin tapi jadi gede gini gitu ya. Ini kita loh yang punya ya. Orang tua yang bisa memilih cara memperlakukan anak. Anak-anak tidak bisa pilih ya. Sampai itu pernah ada di di pasar ya kalau nggak salah itu. Jadi ada anak yang dipukulin karena rewel, minta balon gitu, nangis sepanjang jalan, ibunya kesel ya. Itu dipukuli sama ibunya, sampai ada tukang becak lewat, itu saya lihat sendiri soalnya. Dia bilang, ya Allah bu, wis bu, masukin lagi aja nih jeraweteng katanya gitu. Daripada udah lahir digebuki tok gitu, cuma minta balon, tapi kesel gitu ya. Terus masukin aja lagi tuh bu gitu ya, daripada dipukulin gitu ya. Itu sampai dengar kayak gitu ya. Jadi kita yang bisa memilih. Coba kita cek ini. Ada mikrofon lagi Ustazah? Ya. Ini kalau udah jemput turun tangga harus pelan-pelan. Ya. Nah, jadi kita yang harus memilih. Nah, kalau kita bola itu ada di tangan kita, kira-kira kita ingin memilih memperlakukan anak-anak kita seperti apa? Sama pertanyaannya. Sayang. Kita akan memilih memperlakukan anak-anak seperti apa ya? Kita tanya Pak Komite. Kalau orang tua yang bisa memilih cara memperlakukan anak-anak. Kalau pilihan itu ada di ayah, ada di orang tua, kira-kira ayah kebayang nggak akan memperlakukan anak-anak seperti apa? Anak-anaknya ayah, ada jenengan ya. raja juga. Seperti raja. Ya. Perlakuannya khusus juga, dan kita bimbing semua berubah. Bimbing semua, Masya Allah. Terus ikhtiar ya. Baik, terima kasih. Boleh saja. Silakan. Oke, nama saya Istiqomah. Baik. Kalau saya memperlakukan anak, insya Allah menjaga amanah itu Masya Allah. yang sudah Allah titipkan, insya Allah melakukan dengan sesuai kemampuan. Balik lagi, mampu saya seperti ini, menjaga, mengarahkan,
mendoakan. Masya Allah, didoakan ya kalau dilupa ya. Mendidik sesuai kemampuan dan mencoba menambah ilmu mungkin ya, untuk biar menambah ilmu, menambah bekal ya, gitu ya. Oke. Lebih mantap untuk gimana ini sebaiknya mendidik anak. Baik, Masya Allah, terima kasih Bunda. Barakallah. Ada lagi mungkin dari ayah? Diperkenalkan ya. Nama saya Hidayatullah ini. Masalah kalau untuk mendidik anak akan kami usahakan sesuai dengan kemampuan dan untuk selalu menambah pengetahuan tentang pendidikan anak, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak, mulai dari pembelajaran ataupun masukan-masukan yang diterima oleh anak. Dan tidak lupa untuk mengajarkan anak senantiasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan juga senantiasa belajar berdiskusi mau apa dan bagaimana untuk belajarnya supaya sama-sama win-win. Terima kasih. Baik, kan yang terbaik ya. Kita berikhtiar yang terbaik ya. Kalau ibu saya dulu bilang, kalau mendidik anak tuh ibaratnya tuh kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ada yang kayak gitu nggak? Dia pernah bilang. Pokoknya apapun gitu ya dilakukan oleh orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya, betul ya. Jadi karena ini tadi ya, anak-anak tidak bisa memilih, tapi kita yang bisa memilih ya, akan diperlakukan seperti apa ya. Ada banyak tadi mendoakan, menambah wawasan ya, kita sebagai orang tua, dan itu memang jadi bekal ya, karena tidak ada tadi disebutnya seni ya, seni mendidik anak, karena masing-masing akan melakukan hal yang berbeda ya, tetapi tujuannya sama ya. Sekarang lagi banyak di share ya, bahwa nikmatilah gitu ya cerewetnya ayah ibumu gitu ya, karena itu yang akan kamu rindukan gitu ya, kamu rindukan dulu diginiin. Kita juga masih ingat ya, kita masih ingat kayak dulu pernah diginiin deh, pernah diginiin. Dulu ada yang masih ingat ya, disuruh tidur siang susah banget gitu ya. Ya Allah, sekarang siapa yang mau tidur siang? Semuanya nggak tahan ya. Kok bisa ya dulu nggak mau tidur siang tuh? Saya pernah manjat, juga manjat tembok kan dikunci suruh tidur. Jendelanya tuh kan zaman dulu jendela lebar gitu ya, bisa. Jadi adik saya pegang, kita keluar satu-satu gitu, manjat gitu, kabur gitu. Ya Allah. Kalau tadi coba, yang tadi orang tua atau ayah bunda yang anaknya menari di depan, ada yang nggak bisa tidur karena tunggu hari ini. Anak-anak udah pegang pakai bajunya mungkin ya, bolak-balik dilihat ya, senang banget ya rasanya ya. Atau ketika ada kegiatan outing mungkin ya, kegiatan outing, aduh kok masih malam aja ya, aku udah berangkat apa belum ya. Ingat ya kita ya, bahwa senang sekali gitu ya, bahwa ada ketika besok ada kegiatan, ada aktivitas yang menyenangkan, bunda juga excited, ayah juga gembira gitu ya, berusaha ada, berusaha hadir ya, membayangkan tadi ya, saya melihat tuh tadi ada sampai seru banget gitu ya. Belum yang tabrakan, biasanya ada tabrakan ya, yang satu ke kanan, satu ke kiri, tapi bahagianya sederhana banget ya, sederhana banget gitu. Kalau kita mungkin udah satu senggol sana, satu senggol sini, jorokin belakang panggung, ayo kamu kenapa tadi salah gitu mungkin ya. Tapi mereka Masya Allah gitu ya, begitu polos-polosnya ya di anak-anak yang kita siapkan ya, apalagi anak-anak usia dini gitu ya. Oke, baik, ini kita harus naik lagi. Boleh slide berikutnya Ustazah? Ya. Nah, kita akan lihat ya, perbedaan sekarang dan dulu gitu ya. Dulu ya, komputernya besar, badannya kecil. Sekarang semua gadgetnya kecil tapi badan kita ya besar ya. Karena aktivitasnya menjadi berkurang gitu ya. Sekarang sejak COVID terutama ya, pekerjaan kita menjadi bertambah ya, bukan berkurang ya ayah bunda ya. Karena online bisa, offline-nya jalan, online-nya juga jalan ya. Kalau dulu kan hanya satu, kalau rapat begitu selesai, udah nggak akan ada lah rapat malam-malam ya, selain rapat RT mungkin ya. Kalau sekarang gitu, kan udah jam segini, nggak apa-apa habis maghrib ya kita rapat online juga gitu ya. Bimbingan gitu juga libur, udah libur ya, Bu mau bimbingan, kamu kan masih belum pulang kampung, online ya Bu bimbingannya, nah kayak gitu ya. Jadi malah semakin banyak pekerjaan kita ya, menyita waktu ini dulu ya. Dulu
Siapa dulu masih ingat? Yang kalau pulang dicariin ibunya di lapangan main sepeda suruh mandi? Ada ya bun ya? Ada ya. Sampai dicariin di mana nih ya? Ibunya nyari ya? Main sepeda, main ke rumah tetangga, di lapangan tempat favoritnya kan itu ya. Lapangan, sepedaan, rumah tetangga, atas pohon, ngejar layangan ya. Itu kan namanya nyari-nyariin ya. Bahkan kalau sekarang kalau kita lihat di medsos ya, ada apa? Pendidikan zaman VOC katanya. Ibunya nyari suruh mandi pakai kayu. Tapi lihat, apakah orang tua kita betul-betul mukul kita pakai kayu? Kan enggak, nakut-nakutin doang kan ya. Ayo mandi gitu ya. Nakut-nakutin aja ya. Kalau sekarang bahkan betapa sulit anak-anak disuruh main keluar. Ya. Sulit banget karena dari iya bentar. Ayo sholat, iya bentar, tanggung. Ayo makan nanti gitu ya. Aku nggak lapar gitu ya. Bahkan ada ini orang tua ini bener nih melaporkan kehilangan anak. Anaknya hilang, kebetulan satu kelas dengan saya, putranya telepon juga ya. Ada main ke situ nggak bu? Anak saya nggak ada gitu ya. Nggak ada, dicari tuh nggak ada. Akhirnya sampai sudah lapor polisi gitu ya. Karena seharian nggak ada, nggak pulang sampai besoknya. Jadi sudah ibunya tuh nelfon ke kita, ke orang tua yang lain tuh jam 11 malam, anaknya tuh belum pulang ya. Besok pagi jam 10 kemudian ibunya telepon, alhamdulillah anak saya sudah ketemu. Ternyata di mana anaknya? Anaknya di dalam rumah. Jadi di rumah itu, di rumah mereka ada satu kamar yang nggak kepake, yang kasurnya itu karena nggak kepake, kasurnya di sender ke dinding. Jadi sendernya anaknya di sini, di bawah kasur sini, karena di sini ada colokan. Main game di situ. Ya. Dipanggil nggak jawab, makan nggak turun. Ya. Jadi turun jam 10 pagi itu karena lapar. Ya Allah, kamu di mana? Aku di situ di bawah belakangnya kasur itu. Kan nggak makan, enggak katanya itu. Ya Allah, sulit sekali untuk ngajak tidur. Bahkan yang paling tragis di Malang, di salah satu tempat game online, itu ada salah satu kayak pelanggan gitu, pemainnya di situ, sudah 3 hari meninggal. Itu baru pada tahu kalau dia itu meninggal. Jadi kata orang yang ada di situ tuh mereka nih pemain-pemain itu biasa melek seminggu, ntar tidurnya lagi juga seminggu, 3 hari tidur tok. Main nggak tidur tuh 3 hari itu biasa gitu. Jadi anak ini kalau di CCTV-nya yang ditayangkan tuh terakhir dia kayak masak mie gitu, terus makannya belum selesai jatuh gubrak gitu. Temennya ngira ya dia ngantuk biasa gitu. Dia tidur gitu. Jadi biasa, dia nggak biasa. Gitu. Karena biasa nggak tidur dan biasa nanti tidur berhari-hari karena main itu. Ya Allah. Kan ngeri sekali ya. Ternyata dicek dokter ini udah 3 hari nih katanya gitu. Ya Allah, karena temennya baru curiga, ini kok tidur nggak berubah-berubah ya, begitu doang gitu posisinya ya. Diperkirakan meninggalnya itu malam gitu ya, terus baru ketahuan beberapa hari kemudiannya tuh di pagi hari ketika temennya lihat kok dia tidur dari kemarin begitu terus posisinya nggak berubah-berubah gitu. Ya Allah, kan ngeri sekali ya kondisi-kondisi seperti itu. Tapi itu sekarang ya. Dulu kalau nilai anak-anak jelek kita kan nanya ke anaknya ya, kenapa nih jelek, kamu nggak belajar ya gitu. Kalau sekarang siapa yang dimarahin oleh orang tua? Gurunya ya. Kenapa anak saya dikasih nilai jelek ya? Gak pernah nih ada sejarah anak saya dapat nilai jelek, bapaknya pintar, ibunya pintar. Kenapa anak saya nilainya jelek? Siapa yang diinterogasi? Gurunya ya. Yang dicegat di jalan ya ada di Kalimantan ya. Gurunya dicegat ya sama orang tuanya. Awas ya kalau ngasih soal ulangan susah ke anak saya ya. Gurunya dicegat ya. Siapa yang dipukul? Diketapel oleh muridnya? Gurunya. Jadi tidak ada sama sekali begitu ya pembelajaran refleksi begitu ya bahwa itu harus kita renungi sama-sama begitu ya. Kalau anak-anak kita kangen ya pasti kalau kenapa nilai jelek misalnya, kenapa kamu dapat 5? Oh yang dapat 3 banyak, yang dapat 3 banyak nih. Dia nggak akan bilang yang dapat 10 juga banyak ya, dia akan bilang ya di bawahnya dia ya. Kenapa remedial? Oh temanku remedial ada 10 anak ya, cari aman ya. Tapi kangen ya dengan ini ya, dengan jawaban gitu ya. Kenapa kok nilainya jelek? Ibu gurunya soalnya belum dijelasin udah dikeluarin soal ulangannya gitu ya. Biasanya ya gitu ya. Nah ini kondisi-kondisi yang sangat berbeda kayak gini ya. Beberapa pola ya yang kita dapatkan ya. Tentu penyesuaian ini era digital dan bukan hanya pada anak, pada kita orang tua juga. Dulu kita mungkin resah lihat tetangga, oh tetangga beli kulkas baru, tetangga beli mobil baru ya, lewat gorden. Itu pun terbatas tetangga doang. Sekarang kita bisa melihat dunia luar ya.
di medsos banyak ya, kemudian banyak yang flexing juga. Dia udah jalan-jalan lagi aja nih, kemudian bikin resah ya, aku kapan jalan-jalannya, sama-sama kerjanya suaminya satu kantor, sama-sama golongannya, sama gajinya, kok dia bisa balik luar negeri, aku enggak sih. Resah gitu ya, mulai resah. Orang tua juga harus sesuaikan ini kondisi-kondisi ini ya, belum lagi lihat status WA gitu, statusnya di Bali lagi gitu ya, atau statusnya dia lagi seneng-seneng terus ya. Ini status yang bayar utang katanya, utangnya belum dibayar udah ke Bali lagi nih ya. Kita bisa memantau. Artinya bukan hanya anak yang harus menyesuaikan diri dengan era digital, kesehatan mental orang tua pun demikian. Ada yang resah lihat anaknya dapat piala lagi, ada yang resah anaknya diterima tanpa tes, ada yang gelisah juga kok udah lulus duluan aja masuknya bareng. Ini berpengaruh juga kepada kita orang tua ya. Jadi bukan hanya anak nih yang harus menyesuaikan diri di era digital, kita juga ya. Jadi zamannya sangat berbeda dengan dulu ya. Dulu hanya tadi sebatas lihat gorden aja udah selesai gitu ya. Sekarang tidak ya, melihat status WA, apalagi lihat apalagi info-info ya, kemudian info di grup ya, nggak jawab-jawab bikin prasangka nggak ya, nggak jawab-jawab nih udah di WA, udah di japri, nggak jawab-jawab nih, apa nih loh, bikin prasangka. Jadi ini penyesuaian itu bukan hanya pada anak, tapi pada kita juga orang tua. Oke ya, baik, next slide Ustazah. Nah, ada kondisi seperti itu, apakah ayah bunda bisa memahami mengapa peran orang tua harus optimal saat ini? Ya, peran itu dimaksud kita juga harus siap ya, bukan hanya anak-anak. Kenapa harus optimal? Karena tadi ya, banyak hal yang membuat kita menjadi galau gitu ya. Banyak hal buat kita jadi galau. Karena di sini tadi peran orang tua harus optimal, kesehatan mental orang tua harus bagus. Jadi kita harus melihat peran ini dengan kacamata iman ya, dengan kacamata iman ini beneran, bukan kacamata ego ya. Karena kalau kacamata ego tadi kita melihat, kita lupa bersyukur, lupa mensyukuri apa yang sudah Allah kasih di depan kita. Kita langsung jatuhnya membandingkan gitu ya. Oh, kok dia bisa, kok dia gini, langsung heboh. Lesnya di mana nih ya? Ayo kalau ikut les juga di sana. Bajunya bagus nih, kita juga jangan kalah beli di sana. Itu kayaknya dongeng doang, tapi beneran ada gitu ya. Beneran seperti itu ya. Jadi kalau kita membuat standar-standar baru, itu yang membuat kita lupa bersyukur. Di depan kita ada ya, kita lihat banyak ya orang misalnya posting tentang suaminya, posting tentang istrinya, masakan istriku jago. Wah, istriku nggak bisa masak nih ya, dia istrinya bisa masak. Atau wah, suaminya selalu bilang I love you nih, katanya setiap hari suka ngasih bunga, selalu ngasih puisi gitu. Suamiku nggak pernah gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang membuat resah itu, yang membuat luka itu bukan orang lain ayah bunda. Yang membuat luka itu siapa? Kita sendiri. Karena tadi cara pandang kita, namanya luka. Kita misalnya kegores ya, kegores pisau, digini-giniin, sebentar lagi sembuh kan, udah lupa. Kena air lagi, sakit lagi nggak? Perih lagi. Nah itu luka itu kita buat sendiri. Ya, kita lihat, alah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi lukanya ditutup doang gitu ya, di apa sih namanya, sementara gitu ya. Jadi yang harus kita rubah apa? Yang harus kita rubah adalah cara pandang kita, bukan orang lain yang harus berubah. Bisa nggak kita mencegah orang lain? Kamu jangan posting-posting mulu, saya pusing lihat kamu beli baju, lihat kamu pergi ke Bali. Bisa nggak? Itu kan hak dia ya untuk posting ya. Bukan orang lain yang harus berubah, tapi cara pandang kita yang harus berubah. Ya. Oke, suami saya nggak pernah bilang I love you setiap hari, nggak pernah ngasih bunga, itu pun harus pakai tes. Tapi hari ini hari apa? Hari Sabtu. Emang nggak ingat tanggalnya? Tanggal 21. Itu nggak ingat tanggalnya, udah naik oktavnya gitu. Tetap nggak ingat. Ya udah nggak ingat. Nggak ingat ini lahirnya siapa atau ini ulang tahun pernikahan. Nggak ingat. Oh iya, baru oh iya. Mungkin dia bukan orang yang begitu, seperti yang lain kayaknya dikasih macam-macam ya. Dikasih berapa tuh? Berapa ayah berapa? 217T ya. Dikasih 217T ya. Tapi harus pergi ke KPK gitu ya. Nah,
Orang lain mungkin begitu, tapi suami saya, ini bener nih, suami saya ini cerita beneran, adalah orang yang kalau saya mau naik motor gonceng, kakinya udah dibukain, udah dicekrek gitu. Romantis gak sih itu? Oh, romantis banget. Ayah ada yang gitu, bener ada yang gitu enggak? Gak ada. Saya ngeliatnya gini, ada ya yang helmnya dipakein suaminya udah dicekrek, saya enggak. Tapi saya kaki motor digituin, jadi saya tinggal naik. Nah, kan romantis ya, ada yang inget-inget kayak gitu ya. Tadi ya, karena kita fokus orang lain yang harus berubah, kita lupa gitu ya, bahwa banyak yang harus kita syukuri ya. Ada cerita yang gini ya, yang apa sih, melihat orang dari jendela yang kotor ya, itu rumah tangganya kotor banget sih ya, nggak pernah dibersihin ya. Ternyata setelah dibersihkan jendela kita, ternyata rumahnya bersih ya. Jadi cara pandang kita ya, makanya ini dioptimalkan. Karena kalau kita sendiri ya, kesehatan mentalnya tidak baik, akan pengaruhnya ke anak-anak ya. Pasti marah. Kamu belajar nggak bisa-bisa, sekolahnya sama, ininya sama, kamu belum bisa sih, marah. Anaknya nggak tahu apa-apa ya. Kenapa sih bunda tiba-tiba ini? Perempuan paling rentan lah ya terhadap hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan mental. 24 jam ya bunda ada di rumah, walaupun tambah bekerja berikutnya ada ya. Jadi saya ada klien begini, kami jadi nggak pernah omong-omongan katanya ya. Anaknya bersekolah di tempat suaminya mengajar, jadi seharian anak sampai sore sama suaminya kan, habis ngajar dititipkan di daycare juga di situ juga, bundanya ngajar di sekolah lain, di sekolah negeri. Nah jadi ayahnya kaku gini, aku udah seharian sama anak-anak, kalau di rumah ya udah urusannya bunda tuh. Padahal bunda juga capek ya, bundanya juga capek, harus masak, harus ini, sehingga ayahnya sama sekali nggak mau ya, tidur santai. Kan aku udah dari jam 7 sampai jam 4 udah aku, sekarang jam 5 sampai jam 12 berarti bunda gitu ya. Kok se-strict itu dia? Nggak bisa, saya jadi cuma nangis aja, udah capek gitu ya. Dia nggak mau tahu ya rumah berantakan karena pagi-pagi semua berangkat masih belum beres di sini. Itu capek dan pingin mengakhiri pernikahan. Ini kayaknya pernikahan saya kok toksik banget ya bu. Gitu ya. Saya capek, dia nggak peduli kalau dia udah bersama anak. Aduh, tunggu dulu. Ini udah ngobrolnya udah sampai mana begitu ya. Kemudian juga hal-hal yang kaitannya dengan pengasuhan itu udah sampai mana? Aduh, jangan dikit itu tadi ya, si Gen Z katanya gitu ya, kalau nggak kerja nggak bisa resign gitu ya. Masa sih pernikahan juga kayak gitu ya, yang ada di sini ya. Nah makanya ini perannya harus optimal karena zamannya sangat berbeda, termasuk isu kesehatan mental. Kesehatan mental orang tua harus disiapkan ya. Bab sekolah aja, sekolah di mana, favorit atau enggak itu udah tadi ada luka ya, masih ada luka ya. Oh, anaknya diterima di situ, rasanya gitu ya. Padahal kayaknya pinteran anak saya itu ordal tuh, di sana dia ada ordal, omnya ada di situ, lagi luka kita ya. Kita terus begitu. Coba kita rubah cara pandangnya, cara pandang tidak melihat bahwa itu satu indikator yang harus kita capai, bukan kan? Bukan indikator kita, bisa beda indikator-indikatornya. Ya, coba kita lihat next slide Ustazah. Ini ya, ini salah satu kemudian alasan ya, yang membuat peran orang tua harus optimal ya. Kita ingat ada sabda Rasulullah bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan, mempengaruhi anak-anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kelihatan banget ya, kita ada peran orang tua, ada pola asuh ya, pola asuh orang tua ya. Ini yang harus kita pegang ya. Tidak boleh abai, tidak bisa digantikan dengan gadget ya. Dia anteng udah main gadget aja, nggak bisa ya, tidak bisa ya. Bahasa cintanya anak-anak usia-usia PAUD ini adalah sentuhan ya, kehadiran, maksudnya semua lengkap ya, masih ada di situ. Jadi nggak bisa disuruh mengerti. Anak-anak ini pola pikirnya masih operasional konkret ya. Jadi cuma disuruh mengerti, nggak apa-apa bunda nggak datang ke ini ya, ke acara kamu ya, saat ada rapotan di sekolah atau dia pentas, bunda nggak datang, kerja atau ayah juga kerja, sibuk nih, kamu sendiri aja. Nggak ngerti dia, itu terlalu abstrak membayangkan. Orang tua teman-temanku ada, kenapa bunda sama ayahku nggak ada ya? Teman-temannya kan biasanya gini, itu tuh ayahku yang itu tuh, ayahku yang itu, bundaku yang itu. Bayangin deh dia menunjukin apa gitu ya. Hanya pola pikirnya masih operasional konkret anak-anak ini ya.
Padahal di rumah, ketika kita pulang kerja misalnya, ketika anak-anak, ayo dong gambar sama aku bun, aduh bunda capek, banyak kerjaan tadi di kantor ya, mana ada rapat mendadak, ayah juga belum pulang harus lembur. Ngerti nggak dia? Nggak ngerti ya. Semuanya alasan kita, semuanya alasan kita, dan tidak menjawab kenapa bunda sama ayah nggak mau nemenin aku menggambar malam hari ini. Kan tidak menjawab. Anak-anak yang disuruh memahami ya, bahwa bunda capek, ayah capek begitu ya, kamu gambar sendiri aja gitu ya. Kita tidak menjawab pertanyaannya, kita tidak menjawab keinginan anak untuk ditemenin ya. Nah inilah makanya peran orang tua yang harus ada ya. Oke, next slide Ustazah. Nah, pola asuh dan pola didik sebagai starting point ya, mengasuh dan mendidik. Kalau bunda capek, ayah capek, nggak apa-apa, harus disampaikan ya. Sebentar ya nak, bunda istirahat dulu, kira-kira nanti jam 5 habis mandi kita mau gambar. Ayah juga, sebentar ya, nanti ayah habis sholat maghrib aja deh, kamu ikut maghrib sama ayah, nanti kita barengan. Itu bisa ya, ketika capek, sedih, marah, gembira, kecewa, jijik, itu 6 emosi dasar justru harus disampaikan, bukan ditekan-tekan ya. Ditekan, aku nggak boleh capek, aku harus tegar, jilbab harus tegak terus, paripurna, nggak boleh terlihat capek, nggak boleh terlihat nangis. Jangan, itu membuat tadi luka lagi, membuat kita merasa harus jadi orang yang sempurna tapi tidak sehat, sangat tidak sehat ya. Boleh, itu jadi aneh kalau bunda tidak capek, ayah tidak capek, itu aneh. Orang yang tidak bisa mengeluarkan emosinya, 6 emosinya. Bunda sedih boleh, bunda sedih loh kalau abang misalnya makannya dihambur-hamburkan seperti ini, padahal masaknya dari pagi, bunda pergi ke pasar begini. Ayah sedih loh, masa masjid ke situ dekat, ayah ajak nggak mau. Boleh loh disampaikan. Anak-anak juga akan belajar mengenali emosi dasar ya. Allah meminta kita untuk jujur, template-nya kita jujur, fitrahnya anak-anak juga baik ya. Jadi jangan zolim sama badan kita ya. Kalau perlu istirahat, istirahat. Kalau sedang sakit, ayo berobat, ayo istirahat. Bukan orang yang tidak bersyukur ya. Misalnya gini, bunda gorel-gorel, anak saya bilangnya goler-goler bunda yang pulang goler-goler aja, aduh enak badan nih. Bunda mah nggak bersyukur ya, suami kerja ada ini malah goler-goler. Bukan tidak bersyukur ya. Kalau sakit ya memang ada hak tubuh kita ya untuk sakit. Kalau belum makan ditanya, ayo udah makan, bunda udah makan, ayo makan dulu sebelum ngerjain pekerjaan yang lain. Jangan zolim sama badan kita. Untuk istirahat ya istirahat. Itu template kita jujur loh sebetulnya, tapi kita ingin terlihat, aduh jangan deh, jangan istirahat deh. Tapi kalau udah sakit ya, ibaratnya katanya kalau ibu sakit kacau semua ya. Siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain itu, walaupun mungkin kita juga punya khodimat atau ART yang membantu pekerjaan kita ya. Jadi kalau sakit istirahat, kalau capek ayah aku mau ngomong, kalau gelisah, resah, sampaikan. Kelihatan ya, misalnya Pak Ayah diem aja, tumben tanya tadi ya, kesehatan mental tuh harus ditanya. Ayah kayaknya beda, pulang-pulang biasanya ceria, gembira gitu. Pak Ayah diem aja, ayo ditanya. Jangan, kalau udah gede inilah dia bisa ngurusin sendiri. Bukan ya, kita punya ruang, kita butuh ruang untuk menyampaikan kegelisahan kita. Sama, anak-anak pun akan terbiasa seperti itu. Bun, aku mau cerita, ayah aku tadi berantem gitu ya. Kayak anak saya ya, saya pernah dipanggil kepala sekolahnya ya. Dia berantem, saya tanya, kenapa berantem sampai Umi dipanggil kepala sekolah? Dia duluan yang mulai, dia lempar penghapusku katanya. Kebetulan kelasnya di lantai 2 waktu TK itu. Dia lempar penghapusku ke genteng. Ya aku balas lempar lagi. Oh keren dong, balas lempar lagi. Tapi aku lempar dia pakai kursi. Pantes dipanggil kepala sekolah ya. Karena dia lempar balas lempar. Dia mau cerita. Bahkan ada satu quote bilang, good parenting itu adalah tidak hanya mendampingi tapi juga membiasakan anak untuk bercerita apa isi hatinya, apa kegelisahannya, apa ketakutannya, karena kita juga biasa ya. Jadi kalau misalnya kok nangis, oh enggak benar nggak nangis, ini kelilipan gitu kan ya biasanya, nggak nangis kok, nggak nangis kelilipan gitu. Padahal sampaikan
kan, karena kita butuh juga ruang. Ayah harus peka terhadap bunda, bunda juga harus peka terhadap ayah. Itu mengasah ketika kita juga melihat anak-anak berbeda. Ya. Kalau udah remaja kerasa banget ya. Kalau udah biasanya itu. Ya. Anak saya nomor 2 itu biasanya nulis walaupun ada WA, ada ini, dia nulis. Jadi WA itu hanya digunakan, Umi aku nulis ada catatan di aku di atas kulkas. Jadi saya harus baca, dia ada cerita. Dia WA-nya untuk itu aja. Ya. Anak saya nomor 3 di Bogor dan kuliahnya, Umi sibuk nggak? Kita zoom yuk, ya. Ngobrolnya zoom. Karena nanti dia kalau begini panas, telinga capek. Kalau pakai video call, pegel megangin. Mendingan zoom. Aku bisa sambil makan, aku bisa sambil ngapa-ngapain, itu zoom. Ya. Wah ini kalau udah mau diceritain banyak gitu, misalnya di zoom aja, aku yang bikinin gitu ya, pakai zoom gratis, soalnya dia mahasiswa ya, 45 menit nanti buat lagi seperti itu kerasa banget ya, ketika terbiasa, karena tiap anak akan beda ininya, akan beda stylenya ya. Kalau yang satu kelihatan dari raut mukanya, gelendot aja, ini pasti ada sesuatu yang mau diceritain, kita akan tahu. Begitu juga dia akan menyapa gitu ya, akan tahu kita misalnya pasti ada sesuatu. Kalau kayak gini misalnya lagi di mana, lagi di kereta misalnya gitu, kok kayak nggak gembira misalnya, habis ketinggalan keretanya, tiketnya ini, nah akhirnya kita juga jadi cerita. Dia juga bisa membaca bahasa tubuh ya. Tadi kesehatan mental itu harus dekat ya, harus ditanya. Jadi boleh ayah beri ruang pada bunda ketika dilihat bunda jilbabnya udah nggak tegak paripurna, itu pasti ada sesuatu gitu ya. Bunda juga kenali ayah kayaknya udah heboh banget nih gitu ya, biasanya ceria pulang gitu kok kayaknya gak bersemangat gitu ya. Begitu juga anak-anak ya, itu ruangnya harus ada ya. Oke, boleh next slide Ustazah di sini ya. Kita harus memutus pola toksik ya. Kita kan produk dari didikan ayah bunda kita ya, yang Masya Allah, sehingga kita hari ini bisa di sini, itu doa kita untuk kedua orang tua kita ya. Tapi ada pola-pola yang kebawa ya, pola-pola yang kebawa ya. Misalnya dulu dibesarkan dengan kata-kata yang kurang pantas ya, walaupun dulu kita fine-fine aja gitu ya. Nah, kita harus putus sampai di sini saja ya. Karena saya ingin anak-anak tidak bawa luka, gitu ya, bawa luka yang kesenggol dikit, lukanya kerasa lagi. Kita masih bawa luka nih, masa kecil aja bawa luka, masih kayak inget-inget, aku kecil kayaknya kayak gitu deh, masih gitu ya, namanya luka ya. Nah, ini pola toksik ini yang mau kita putus, kita ganti ya dengan menyemang, karena mental kita harus bagus, walaupun dulu mungkin kita punya luka-luka yang gak enak ya. Coba sekarang kita ingat-ingat. Ustazah boleh saya dibantu mikrofon ya. Nah, masih ingat gak kita ya? Ada mungkin waktu kita kecil ya, waktu kita kecil, hal-hal yang paling menyenangkan dari orang tua kita apa? Hal yang paling bikin sedih mungkin ya dari orang tua waktu kita kecil ya. Mungkin pernah kecewa, mungkin pernah takut juga, boleh silakan. Kaitannya dengan orang tua, ada yang gini, oh aku paling seneng waktu kecil kalau ayah pulang bawa oleh-oleh dari kantor ya, entah itu snacknya yang nggak digunakan, dibela-belain gitu ya, dibawa pulang, terus aku seneng banget gitu ya. Itu keinget-inget ya, ayo silakan, boleh. Siapa yang mau cerita hal-hal yang paling menggembirakan, boleh. Bikin sedih boleh, bikin takut boleh, kecewa juga boleh, silakan. Ini menuju remaja ya. Baik, coba kita ingat-ingat yang paling gini. Monggo Bunda bercerita tentang pengalaman. Ya, silakan Bun. Boleh yang sedih, boleh yang gembira. Kalau gembira semua nggak apa-apa, kasihkan saja Ustazah. Nggak apa-apa, semua punya cerita. Ya, semuanya boleh bercerita, nanti Ya. bergiliran satu-satu gitu ya. Saya pulangnya 2 hari lagi dong. Ya, silakan Ustazah. Ya. Baik, monggo Ibu. Boleh Bun? Ya, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bercerita tentang senangnya saja. Boleh. Dulu waktu kecil saya tuh senangnya itu kalau sekarang kan di desa Ya. senangnya kalau belajar itu di sawah. Kalau saya itu sambil ini kambing. Oh, apa kambing? Sama rame-rame berarti temannya. Kambingnya banyak pada saat itu. Jadi Masya senang Allah. sekali kalau pulang sekolah gitu. Kebetulan ibu saya, bapak saya kan guru ya. Ya. Jadi
lebih senang bawa buku ke sawah sambil angon wedhus. Dulu seperti itu kalau saya. Cerita bahagianya saya dulu sering. Sekarang nggak mau anak-anak saya bawa ke sawah. Kayaknya seneng ya, seru ya. Pun ngoten mawon nggih. Baik, terima kasih Bunda. Bunda senengnya di sawah sama kambing. Nah, diingat-ingat ya. Silakan. Baik, selanjutnya monggo ya Bunda yang mau bercerita dengan kehendaknya sendiri, Boleh. dengan ceritanya sendiri. Coba, monggo yang katakan ayah Bunda semuanya. Kalau disuruh angkat tangan nggak ada yang angkat tangan, jadi saya kasihkan saja kembali mic-nya langsung. Monggo Bunda. Oh, waktu kecil. Oke, kalau dulu mungkin hampir sama dengan Bunda sebelumnya. Kenalan, buatan. Kalau dulu saya kan tinggalnya juga di desa, sama kayak Bunda yang sebelumnya. Kalau tadi Bunda mainnya di sawah, saya mainnya di sungai. Jadi ada batu yang besar gitu, besar agak ceper. Itu sama teman-teman sekelas itu bawa buku sebenarnya. Tapi akhirnya main air. Tapi itu sesuatu yang sampai sekarang masih terkenang seperti itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit mungkin Ustazah. Kalau bahagianya pasti banyak ya namanya anak laki-laki itu. Cuma yang membekas sampai saya seumur ini sahabat itu waktu kecil itu kan memang kondisi orang tua kurang mampu ya, sehingga saya itu dulu itu waktu mau beli benang untuk main layangan, karena kemarin anak kecil itu suka main layangan, sekarang memang sudah tidak ada. Jadi saya sampai mencari pasir ke sungai untuk dijual. Ya. Jadi pengalaman yang sampai saat ini membekas sehingga sampai berpengaruh ke saya pola menjadi anak, sehingga cenderung karena sudah berubah kondisi ekonomi, saya cenderung memanjakan anak. Ya mungkin ini yang karena trauma masa lalu ya, masa kecil itu yang kita mendidikannya. Sehingga mungkin sampai saat ini ya masih terkenang-kenang itu. Ya, jadi cerita yang mendidikannya seperti itu. Tapi dengan karena sayangnya orang tua, sehingga orang tua saya itu meskipun mereka tidak mampu itu merasa malu kalau anaknya itu sampai mencari pasir untuk berlayangan. Padahal kita juga berdampak. Jadi tradisi keluarga masih seperti itu. Jadi meskipun tidak mampu sebagai sebisa mungkin ya tetap menutupi gitu. Itu ceritanya sedikit dari pengalaman masa kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman paling berkesan sepanjang perjalanan saya sampai saat ini di Bogor. Jadi sewaktu kecil mungkin hampir sama dengan bapaknya, kami dari keluarga yang kurang mampu, dibilang kurang mampu. Saya mulai bisa naik sepeda itu jualan koran sampai SMP. Di saat pemilu yang paling berkesan itu saat pemilu, era pemilu ya, waktu itu Abdurrahman Wahid sama Bu Mega itu yang tiga Abdurrahman itu, saya pernah pulang jualan koran di hari Jumat. Setelah Jumatan juga saya pernah ditabrak sama mobil. Jadi di situ pengalaman yang paling berkesannya, saya itu dinyatakan sudah meninggal dunia. Di waktu itu ada koran Surya sudah memberitakan juga. Jadi di koran Surya sudah ada. Di situ saya ditolong sama seseorang yang sudah tua, usianya di atas 60 tahun. Itu beliau juga mengangkat satu ember pun tidak kuat. Nah itu beliau bisa mengangkat saya itu untuk dibawa ke rumah sakit, dinaikkan sama pasir apa itu? Pikul pasir punya bangunan itu. Iya, jadi perjalanan saya 17 hari saya di rumah sakit itu Nggak sadar gitu ya? Cuma minum air 1 tetes. Habis itu orang tua pulang dari Jakarta karena orang tua kerja di sana, saya di sini sama nenek. Setelah itu saya sadar, buka mata itu melihat saudara saya, nenek saya dikeliling saya itu menangis semuanya. Jadi yang paling berkesan itu saya. Ya Allah. Baik, terima
kasih, kita beri tepuk tangan untuk ayah dan bunda ya. Belajarlah hal feminin dengan bunda. Ya, di tarbiyah jinsiyah di dalam Islam sudah diatur begitu. Kehadiran ayah diperlukan, kehadiran bunda diperlukan. Kita ada bagiannya masing-masing. Yang seru-seru tadi ya, bagaimana mau beli layangan harus jual pasir ya ayah ya, cari dulu. Masya Allah ayah lebih, saya nggak kebayang itu sudah diberitakan meninggal bahkan gitu ya. Jual koran dan lain itu, anak-anak belajar itu harus begitu, seperti itu. Walaupun mungkin tadi ya, jadi kalau anak saya misalnya diceritain dulu Abi kalau sekolah, karena beda, saya dari kota besar, karena saya di Jakarta, kemudian suami kan di Kediri ya, itu harus lewat sungai, harus bawa baju ganti gitu ya. Anak-anak kan menanggapinya gini, kenapa mau sekolah di situ? Emangnya nggak ada sekolah yang dekat yang nggak lewat sungai? Kan nggak kebayang ya mereka gitu kan. Kalau cerita saya kan beda lagi gitu kan. Wah kalau sore-sore gitu jalan-jalan ke Blok M, beda lagi. Jadi anak tuh seperti melihat dua dunia kalau dengerin cerita saya sama cerita suami gitu kan. Tetapi tadi ya, insight atau hal-hal yang kita duga, pertanyaan tidak kita duga, itu jangan dilepas gitu ya. Wah dia berarti lagi mau belajar kesungguhan, belajarlah dari ayahnya ya. Belajar hal-hal yang dirasakan hati gitu, belajarlah dari bundanya. Walaupun dampaknya dua ayat tadi ya, seperti yang saya sampaikan, satu, kalau anak mau apa-apa sekarang saya los aja gitu ya, karena saya pernah ngalamin gak enaknya gitu ya. Ada lagi yang berikutnya, saya menjadi sangat keras pada anak gitu ya, karena saya dulu berjuangnya sesusah ini gitu ya. Ini ada ya klien juga yang saya tangani ya, ibunya sekarang sudah di jabatan tertinggi lah di akademik begitu ya. Anaknya tuh gak naik kelas gitu. Ibunya bilang, dulu Bakung itu, ibu sekolah dulu itu sepatunya bolong sampai harus pakai kresek sepatunya, panas jalan-jalan gitu kan hujan. Tapi ibu mau sekolah gitu, mau dipecuti Bakung ibu sekolah sampai kayak gini sekarang. Kamu sekolah sudah enak diantar mobil, masa bisa nggak naik kelas gitu kan ya? Itu luapan ya, ingat ya, bahwa hal-hal yang belum selesai di masa lalu tadi ya, itu akan berdampak ya kepada cara kita mengasuh. Ibunya keras sekali. Anaknya menjawab begini, jadi menurut ibu, biar aku sepinter ibu, aku sekolahnya juga harus pakai tas kresek, sepatuku harus bolong-bolong katanya dia, biar aku jadi sepinter ibu gitu. Karena tadi ada cara yang kurang pas untuk mengambil insight, mengambil semangat, bukan melihat membandingkan kondisi. Nah, jadi boleh seperti itu ayah. Jadi dulu nih boleh katanya pakai bersyarat tadi ya, karena ayah pernah begini-begini, tapi seru loh kalau untuk mendapatkan sesuatu tuh pakai usaha dulu. Coba deh kamu misalnya berapa itu harga Hot Wheels-nya misalnya 50.000, coba deh uang sakumu 10 hari pas yang 10.000 5 hari ditabung aja dulu gitu ya, nanti uang sakunya dikurangi gitu ya, karena 10.000 harus ditabung. Nggak apa-apa, insight-nya yang kita ambil, insight ya, karena itu ketika dulu, itu inner child namanya ya. Masa lalunya belum selesai dan kita tidak bisa kan melawan ketika dulu ya. Ayah bisa nggak, ayo dong mau beli itu, tadi ayah bilang walaupun dilarang tapi kan tetap nggak bisa buat beli layangan ya. Tadi bunda yang tadi cerita sepatunya bolong juga nggak bisa melawan untuk tidak mau sekolah. Itu dulu belum selesai ya, ke bawah ke sini sehingga kita oke lah memaklumkan, oke lah tadi jadi keras gitu ya. Nah kita harus ambil di sini, merubah cara pandang. Apa insight-nya? Kita kan lebih dewasa ya. Oh insight-nya orang tua saya bisa menyemangati. Oh insight-nya dengan berusaha, kita puasnya beda ya, kepuasannya berbeda ya ketika kita ada usaha sendiri. Oke misalnya berapa tuh harganya 50.000, oke ayah kasih 30.000, 20.000-nya kamu cari dari uang sakumu sendiri gitu ya. Nah jadi ini nanti ketika remaja, terutama di pendidikan remaja, ini sangat berpengaruh, terutama di fase balik, akil balik. Kan dari PAUD ini, dari usia emas ini kita mempersiapkan, ya. Ketika anak-anak sudah harus memutuskan sendiri, sudah taklif ya, kewajiban-kewajiban sudah jatuh, ya, tidak bisa memutuskan. Aduh sedih banget. Sholat tadi ya, katanya sholat masih harus ditanya siapa yang sholat hari ini, maksud itu ya. Jadi kita boleh ambil semangatnya, jangan diambil sebagai luka. Nah kalau diambil sebagai luka, aduh dulu pernah gini jadi jangan begini gitu ya. Jadi diambil insight, oh aku pernah gini, oh ya cara pandang kita ya, kita rubah ya. Bukan kemudian melihat tadi dia yang harus berubah ya, tapi
Oh, cara pandangnya aja. Semangatnya boleh tuh ayah ditularkan. Tadi berjualan koran, ayah berjual pasir, boleh tuh semangatnya ditularkan. Walaupun mungkin masih kecil ya, ini sekarang masih ada yang masih PAUD ya, kita lagi bicara ini. Semangatnya ditularkan, boleh, tapi sholatnya nggak boleh bolong misalnya gitu ya. Ada hal-hal yang kemudian dia mau melakukan usaha ya. Jadi inner child-nya kita ganti. Oh ya, dulu saya pernah sedih, keluarin aja. Oh dulu saya pernah marah, keluarin aja gitu ya. Jadi jangan disimpan ya, karena ini tadi kita akan memutus pola toksik ya. Rubah cara pandang kita, jangan berharap orang lain yang berubah untuk kita. Dunia luar tuh gak ada yang bisa kita kendalikan ya. Ketika tahun berapa ya, saya lahir di tahun 2005 ya, anak saya keempat ini lahir ya, dan di usia 1,5 tahun gitu ya, perkembangannya sama, bisa lari-lari dan lain-lain, tapi perkembangan bicaranya sangat jauh dengan anak-anak seusia itu ya, jauh banget ini ya. Kemudian diperiksakan ke dokter dan lainnya sampai diagnosis tegak dia lahir dengan gangguan dengar, tunarungu, anak saya nggak dengar gitu, makanya dia nggak bisa bicara, nggak dengar gitu ya. Apa yang pertama kali kemudian terbayang ketika vonis dokter itu jatuh ya, Bu, berat ini, gangguan berat, profon ya. Jadi awal didengarkan suara garis lurus, kita karena nggak ngerti semangat ya garis lurus, oh lurus berarti pendengarannya lempeng-lempeng aja gitu ya. Baru di atas 100 desibel ada peak sedikit tik, baru yang agak di atasnya lagi baru peaknya dedet. Artinya apa? Pendengaran kita membatasnya 120 desibel ya. 120 desibel itu kita ngomong gini cuma 20 desibel ya. Anak saya gangguan dengarnya di 100 desibel. Jadi kita ngomong begini kan nggak dengar ya, nggak bisa dengar ya, karena jauh banget ya, gangguan dengarnya itu sangat berat sekali ya. Jadi ketika kemudian jatuh Bu, profon, gangguan dengar berat gitu, apa kemudian yang terpikir pertama kali? Oleh saya pertama ya, saya cuma mikir, ya Allah, gimana saya bilang ke ibu saya, gimana saya bilang ke tetangga saya, malah orang lain yang saya pikirin. Saya sama sekali yang ini anak ini gimana, itu enggak. Tadi ya, perempuan kadang gak pakai rasio ya, ayah yang mengimbangi ya, kita pakai perasaan gitu, malah mikirin itu, malah mikirin sering kali kita memikirkan apa tanggapan orang kepada kita ya, bukan indikator penerimaan kita yang kita rubah gitu ya. Oh ini udah ada ini, jadi kita rubah indikator kita. Jadi saya malah mikirnya itu ya. Apalagi dokternya bilang ini berat banget ya sih dok gitu kan ya, kata dokternya sambil pukul meja lagi ini dok ya, berat kata dokternya. Semua gangguan tubuh kembang gak ada yang ringan, semua berat. Karena kalau saya bilang ringan katanya, habis ini bapak ibu pasti pergi ke mall santai katanya. Iya bener kan ya gitu ya. Hari kita kan selalu cari-cari ya, misalnya dok berat gitu, tapi bisa sembuh kan ya dok? Tapi kan bisa ini kan ya, kayaknya untuk cari apa yang nyaman ya, kayaknya kita juga nggak siap menerima jawaban yang bikin kita jadi nggak siap gitu ya. Ya Allah nggak ada kabar baiknya sama sekali nih dok gitu kan ya, berat, terus kita nangis juga diomelin dok, boleh nangis ya? Nangis udah masih nangis gitu, dokternya belum selesai juga nih nangis gitu ya. Mau berapa lama? Tapi terserah bapak ibu sih mau nangisnya berapa lama, sehari, 2 hari, sejam, 2 jam, terserah. Tapi anak ini tetap nggak bisa apa-apa kalau bapak ibunya masih belum siap, digituin saya. Jadi mental sudah di bahasa sekarang udah kena mental banget, udah di pak sama dokternya itu. Ya Allah dokternya misalnya militer atau gimana ya gitu, kok kayak nggak empati gitu. Tapi itu yang membuat kita cepet banget gitu ya, harus cepat. Saya masih mikirin, aduh kita cari dokter lain aja yuk, kata suami. Itu sudah dokter ke-6 soalnya. Mau dokter yang mana lagi kata suami saya. Kemarin jawabannya tidak memuaskan, ada yang bilang nunggu sampai 2 tahun bu, anak laki-laki biasa lambat bicara gitu kan ya. Umurnya 15 bulan ya, nunggu 2 tahun 6 bulan, aduh lama, saya masih rasional, ada yang nggak usah, yang ini nggak dipakai. Kesini lagi, ke Jakarta bu, yang ada peralatan dan lengkap, aduh malas banget ke Jakarta. Waktu itu saya tinggal di Semarang, itu jauh banget. Kesini bu, atas ini udah ada jawaban, lalu udah mau cari jawaban yang bagaimana? Kemarin jawabannya yang enak nggak mau, kan nunggu 2 tahun ya jawabannya enak ya, 2 tahun nunggu, nggak mau, katanya terlambat, susah. Ini udah yang enak nggak mau. Nah sekarang ini mau yang gimana lagi? Nah itu makanya harus diimbangi. Kolaborasi ayah dan bunda itu seperti itu. Ini udah rasional nih, kalau pakai perasaan ya mungkin saya ke dokter terus kalian nyari jawaban yang membuat hati nyaman. Kondisi anak-anak juga seperti itu. Kita pasti tanya ke saudara, ini kok masih belum bisa baca ya? Wah ini baca yang paling legend banget ya. Padahal sudah di campaign kan ya, dikampanyekan ya. Kok nggak bisa ini? Sekolahnya udah bayar mahal-mahal. Kok begini? Kok begitu? Karena apa? Indikatornya kita yang
buat ya, sehingga orang lain, kita meminta orang lain menyesuaikan yang indikator kita, padahal kita merubah cara pandang ya. Disyukuri ini, waduh ya Allah, akhirnya pelan-pelan tuh orang kalau saya nggak up, orang tuanya nggak up, ya nggak siap, anak ini nggak siap gitu. Jadi support kemudian datang ya dari keluarga ya, kemudian dari teman-teman, dari kakak-kakaknya juga ya, kan ada kakaknya 3 tuh ya, saya kasih tahu kalau adiknya begini dan lain-lain. Pelan-pelan semuanya berproses ya, ketika ada perkembangan dan lain-lain ya. Tapi jangan dikira tanduk saya nggak keluar, saya tanduknya masih keluar ya. Jadi kalau misalnya karena dia pakai alat bantu dengar, ini orang ngerubudin gitu ya, lihat apa Pak, biasa aja, santai, diajak aja ngomong anaknya, nah itu tanduknya keluar misalnya. Kalau masih sensi ya, kalau kayak gitu-gitu, atau enggak ketika dia datang misalnya, karena udah SMA sih waktu dia kecil banyaknya gitu ya, misalnya aku nggak diajak ikut kegiatan nari itu, kenapa nggak diajak? Mana gurunya? Nah, masih tanduk masih keluar ya. Dan alhamdulillah sekolahnya memfasilitasi ya, dia ikut drama, waktu itu belum bisa bicara, masih terbatas. Ikut drama jadi apa? Jadi presiden, Bapak Ibu, ya Allah didoakan ya, amin ya. Jadi presiden tuh begini perannya, teman-temannya kan baju tentara, baju semua tuh pakai baju kostum profesi ya. Dia presiden cuma gini-gini aja jalan. Nah dia nggak bisa ngomong, yang lain kan ngomong siap gerak, ayo baris, presiden kita datang, oh dia datang gini. Masya Allah, itu gurunya kasih peran tuh, ya Allah saya seneng banget ya. Dia mau, dia dikasih tahu temennya, ayo gurunya kasih tahu, ayo Umar yang jalan aja gitu. Kan jadi presiden, dada-dada kepada rakyat jelata yang ada di bawahnya gitu ya. Itu tuh saya, ya Allah tuh gurunya tuh bagus banget gitu ya, ngasih kesempatan ketika itu gitu ya. Jadi dan itu kemudian membuat pelan-pelan ya, merubah cara pandang. Ketika ditanya, aduh kayaknya kok bisa tunanungu ya, itu bisa gini nggak ya, enak mana ya kira-kira tunanungu sama tunanetra, coba enak ini ya. Itu banyak ya hal-hal yang pingin jawabannya nyaman gitu ya, jawabannya nyaman gitu, itu nggak bisa ya. Itu bikin kita sakit, bikin kita luka, bikin kita banding-bandingin terus, nggak selesai-selesai lukanya ya. Ketika kemudian Masya Allah ya, saya masukkan rumah tahfidz malah dulu tuh ya. Ini anak tuh baru masuk rumah tahfidz, tapi saya yakin nggak ada yang gagal deh sama Al-Quran gitu ya, ikut ya. Kemudian PAUD, bahkan di antara 4 bersaudara dia yang paling cepat belajar bacanya dibanding kakak-kakaknya dulu ya, baca cepat karena semangat belajarnya tuh Masya Allah ya. Sekarang di SMA ya, SMA reguler di Solo, di Nur Hidayah Solo, di SD SMP di Malang kemarin, kemudian di sana itu juga Masya Allah ya, dikirim OSN matematika, medali perak, emas gitu ya. Itu alhamdulillah gitu ya Allah, kakak-kakaknya nggak ada yang begitu ya. Kita merubah ya, bahwa Allah tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Produknya selalu sempurna. Ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Kita yang dilihat kelebihannya dulu ya, kekurangannya kayaknya diabaikan ya. Sedangkan anak-anak berkebutuhan khusus selalu dilihat apa? Kekurangannya terlebih dahulu. Jadi kita fokus sama kekurangannya sampai lupa kalau dia itu juga punya kelebihan gitu ya. Nah ini berubah cara pandang itulah yang amat penting ya, ada di sini tadi untuk memutus pola toksik ya. Jadi saya kalau ada makanya tadi belajar lagi, saya sekolah lagi, kemudian juga ikut beberapa asosiasi, kita juga pilih yang sehat ya. Kalau ada grup-grup orang tua difabel, saya ikutin ya, saya ikutin. Tapi kelihatan kalau sudah ada yang toksik yang membuat hati damai, ya saya izin, saya keluar aja ya. Misalnya di sini membanding-bandingkan terapi di sini lebih bagus ya daripada di sini alat ini nggak bagus nih, nggak bagus. Kita yang memilih ya, ada di tangan kita. Izin ya, saya keluar aja gitu ya, sudah ikut beberapa grup, kita harus keluar. Dulu ketika ada terapi, dia pertama kali terapinya datang, ngasih tahu, wih Bu anaknya ganteng ya Bu, katanya gini. Nanti jadi foto model aja, katanya gitu ya. Kirain udah titik, ternyata ada komanya. Karena Bu, nanti anak-anak yang umum aja yang kenapa-napa susah cari kerja Bu, apalagi anak cacat kayak anaknya Ibu, katanya. Wah nggak bagus sih, gitu. Saya salamin aja. Oke deh, terima kasih ya Mbak, ini sesi pertama dan terakhir. Oke. Saya nggak terapi di sini lagi. Padahal itu hari pertama saya ikutkan terapi, komentarnya sudah begitu, sudah memandang bahwa ini apalagi anak cacat kayak anak ibu ini, kayaknya dia malas-malasan ntar ngajar anak saya, jangan-jangannya udah suzon aja saya juga gitu. Ya udah, daripada saya juga tadi kesehatan mental saya juga nggak bagus, terima kasih. Lagi bukan doang yang sebulan Bu, untuk 4 kali Bu, ini pertemuan pertama aja belum, nggak apa-apa.
daripada nanti saya yang tidak bagus kesehatan mentalnya. Kalau saya bagus kan saya marah-marah ya sama anak saya kan, kamu nggak bisa lagi diajarin ini, nggak bisa, wah jadi bisa saya yang lost control ke sana gitu ya. Jadi kita yang memilih ya. Begitu juga kalau Ustazah ya ada grup WA dengan orang tua gitu, kasih jam ya. Misalnya Ustazah akan menjawab pertanyaan ayah bunda sampai jam 5 sore misalnya. Yang lain kalau diperlukan japri gitu ya. Karena Ustazah juga punya keluarga kan, yang anaknya mungkin ada PR ya, kemudian mungkin suaminya sakit ya kan, nggak bisa mantau WA grup semua, ya nggak apa-apa, ditinggalkan gitu ya. Jadi jangan terburu, aduh orang tua banyak nanya di grup nih saya belum jawab, apalagi kalau udah di-mention ya. Ustazah besok seragamnya apa? Ustazah di-mention lagi, Ustazah nanti yang lain, iya nih saya juga belum dapat info. Iya kemana sih Ustazahnya ini ya? Gitu ya. Padahal di depan sudah di posting ya surat sama Ustazah, ini besok seragam, tapi ketumpuk gitu ya. Nggak apa-apa dikasih jam sampai maghrib mungkin. Nanti kalau ayah bunda ada perlu jamnya aja, karena Ustazah juga tadi lumayan berat gitu ya kalau harus memantau WA grup gitu ya. Nah jadi ada di kita, kendalinya ada di kita ya, untuk kesehatan mental kita baik. Karena tadi ke anak-anak kita marah nggak misalnya, Bun jadi aku seragamnya apa? Tunggu dulu, kenapa sih Ustazah belum jawab nih dari tadi, kemana lagi Ustazahnya? Kok marah-marah nggak karu-karuan kan ya, anaknya jadi bingung. Nah apalagi anak-anak kecil ya, ada masalah apa ini ya kan, membuat anak-anak juga menjadi tidak nyaman ya. Jadi kita yang memutus pola toksik ya. Boleh slide berikutnya Ustazah, ini ya. Jadi penting ya kesadaran orang tua tentang kesehatan mental ayah dan bunda sendiri ya. Tidak harus menjadi orang tua yang sempurna. Anak-anak kita loh tidak berharap kita menjadi orang tua yang sempurna, tapi berharap menjadi orang tua yang sehat, orang tua yang gembira dalam mendampingi anak-anak ya. Jadi semua orang tua mengalami masa-masa sulit sama ya. Tadi ya ayah cerita, saya juga misalnya pertama-tama dengar vonis gitu ya. Kemudian tapi tidak perlu malu untuk mencari bantuan dan membangun support system ya. Support system kita di rumah dikuatkan. Ada suami, ada anak-anak sibling mungkin, ada kakak adiknya, mungkin ada ibu, orang tua gitu ya. Kita bangun support system. Kalau sudah parah, boleh cari bantuan juga, jangan malu untuk datang ke psikolog atau datang ke psikiater. Jangan malu, itu bukan hal yang tabu gitu ya. Dulu kan bahasanya kalau ke psikolog, kalau ke psikiater, gila lo ya gitu ya. Kayak orang gila aja gitu ya, ODGJ aja yang sana gitu ya. Bukan ya. Jadi ini tidak perlu malu untuk mencari bantuan, karena udah parah seperti tadi ya, misalnya aduh Bu saya harus konsul ya, saya udah mau udahan aja deh gitu, saya nggak bisa kerjasama lagi sama suami saya gitu. Setiap sore anak-anak dibrokkan ke saya semua, dia santai, dia tidur, dia main game ya, karena seharian anak sudah dengan dia batasnya, maka sore ada batas saya. Padahal ibu harus memasak, harus beres-beres rumah juga ya, harus capek hari ini juga bekerja ya. Nah inilah ya, jadi kita tidak perlu menekan, kita harus sesempurna Nikita Willy katanya. Terus siapa tuh yang lagi sekarang ya? Orang-orang kan gini di main komiknya ya, bapak-bapak berharap istrinya glowing kayak Nia Ramadhani ya, dibalas sama ibu-ibu. Kalau kita kayak Nia Ramadhani berarti bapak harus kayak Adri Bakri, boleh duitnya kayak Adri Bakri maksudnya ya. Nah ya, jadi tidak perlu ya. Makanya tadi kesiapan mental di era digital bukan hanya anak-anak, kita juga ya, kita juga ngelihatnya enak ya. Saya lihat ada satu konten keluarga sederhana ya, keluarga sederhana, suaminya jualan cendol ya. Saya tuh melihat pertama tuh gini, suaminya jualan cendol, istrinya naik angkot ya, ngelewatin suami yang senyum malu-malu lihat istrinya di angkot ya. Saya pikir itu ya udah sekilas aja, karena dia buat konten ya, dia buat konten. Ada yang lihat ya, kita harusnya lupa itu akunnya, kadang FYP aja lewat-lewat gitu ya, karena kadang viral gitu kontennya. Dia bangga gitu ya, oh suami saya sini, oh suami saya lagi panas-panasan, saya doain, terus dia tulis doanya, ya Allah semoga cendol saya, cincau sama saya laku gini-gini, dia doain gitu. Ya Allah, itu ruang-ruang untuk itu kan, ruang untuk bunda bicara ya, ruang untuk ayah bicara ya. Sampai kemudian ada tadi ya kekuatan medsos, donatur. Ini nih saya nyumbang segini, nanti gratisin ya cendolnya buat di masjid sini sholat Jumat gitu, sholat Jumat ini. Itu banyak ternyata, masya Allah ya. Jadi dia akhirnya menjual cendol gratis karena banyak penyumbang. Aduh nggak enak nih dikasih uang ini. Akhirnya di setiap masjid pindah-pindah ya masjidnya. Nah berapa lama lagi nggak konten tuh, katanya nggak konten. Begitu konten kita, maaf ya HP-nya rusak, HP-nya tuh diikat karet ya.
nggak berapa lama lagi ada orang sumbang HP baru biar bikin konten terus. Ini nih, Gen Z itu kekuatannya di sini sih, Gen Z gitu ya. Gen Z itu medsos tuh dibuat Instagram do your magic gitu ya. Jadi magic itu ada di sana. Dia hanya bilang ngepost ada bapak ojol kehilangan motor di depan masjid. Malam bapak ojol sudah dapat mobil baru ya, karena dia ngepost aja ada donatur, saya dek nyumbang motor buat bapak itu. Itu Gen Z, kekuatannya ada di situ. Ya. Kalau kita si kolonial ngeliatnya kayaknya HP-an terus, statusan terus ya. Dia kekuatannya di story kalau si Gen Z. Kalau kita si kolonial, kekuatannya di posting ya. Foto kan gini doang foto. Kalau mereka kan video ya, ada kata-katanya. Kalau kita masih di foto di Facebook mainnya ya. Gen Z nggak di Facebook ya, Gen Z di story Instagram. Ya. Kita juga boleh seperti itu. Ya tadi ini, kita tidak usah menekan diri menjadi yang sempurna, tapi kita menjadi orang tua yang sehat. Luka-luka kita tidak digores-goreskan terus dengan membuat indikator-indikator dengan kacamata ego, bukan kacamata syukur. Kalau ego, lupa di depan mata, kita lupa bersyukur atas pemberian Allah yang sudah ada di depan kita. Dia nggak bisa mendengar, tapi Masya Allah badannya sehat. Umurnya 18 tahun, sekarang ayah tingginya 189, anak saya itu. Pusing cari sepatu, kakinya nomor 47 ya. Tadi saya cerita aja. Masya Allah gitu ya. Kemudian dia bisa apa lagi, kakak-kakaknya jadi belajar juga ya. Kakaknya ambil skripsi ini, yang anak ketiga ambil skripsi tentang bagaimana pengelolaan zakat untuk pemberdayaan difabel. Kakaknya jadi perhatian juga ke sini. Kakaknya yang pertama ambil profesi psikolog, ambil psikolog klinis juga untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Masya Allah ya. Makanya saya bilang Allah kasih saya Umar itu kayak dikasih buku besar gitu sama Allah, dirasa syukur, ayo syukur lagi gitu ya. Bukan marah, dulu mungkin marah ya, dulu apa ya, apalagi orang-orang ada yang bilang ini pasti akibat dosa ayah ibunya di zaman dahulu. Jadi anaknya jadi cacat gini ya. Nah itu banyak kalau dulu ya. Nah jadi ini ya, bukan jadi orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang sehat secara mental dan secara fisik gitu ya. Oke, next slide Ustazah. Nah ini yang tadi ya, ini kita pilih nih. Dia punya dulu lagi YOLO mother ya. YOLO tuh you only live once ya. Hanya hidup sekali ya. Nah ini ada parodinya ya, di parodi Kanalin. Katanya Nikita Willy untuk kesehatan mentalnya dia, kalau nggak mau dilakuin ya nggak usah dilakuin gitu. Nah ibu ini kemudian bikin parodi, cuciannya setumpuk. Oh ya kata Nikita Willy kalau nggak usah dilakuin jadi nggak nyuci. Cucian piringnya setumpuk lagi. Oh ya katanya nggak dilakuin, saya nggak mau. Oh ya kata Nikita Willy nggak usah, jadi nggak gitu. Pulang-pulangnya minggat kan, ininya malah kabur karena begitu masuk rumah kotor semua. Setrikaan setumpuk, dia setumpuk, nah diparodikan ini. Ya nggak apa-apa dia buat seperti itu kan juga tadi kita butuh ruang ya, butuh ruang ekspresi. Kan lucu juga ya kan. Ya kali kalau dia nggak ngelakuin apa-apa tetap ada yang nyetrikain gitu ya. Dia masuk rumah lah, cucian piring setumpuk, setrikaan setumpuk, setumpuk. Ini lucu banget ya. Nah jadi kalau kita tadi tidak menyikapinya dengan kacamata iman itu kita enak banget ya, nanti kita bisa menuntut pada suami ya, kayak gini dong gini ya. Kalau aku lagi nggak mau nyuci jangan marah lah ya, kata Nikita Willy nggak apa-apa gitu ya. Nah jadi ini ruang ya, dengan sosial ada ruang gitu ya. Oke, next slide Ustazah. Nah, healing journey. Healing itu bukan seperti yang diistilahkan Gen Z sekarang ya, healing itu jalan-jalan gitu. Jalan-jalan, tidak. Healing kita itu seumur hidup. Healing kita tuh tazkiyah, pembersihan ya. Jadi itu bukan, kalau hanya jalan-jalan itu hanya pengalihan ya, hanya pengalihan saja. Habis itu balik luka lagi, nggak apa-apa healing seperti itu, tapi bukan satu-satunya jalan ya. Katanya kalau udah healing jalan-jalan keluarnya enak, pulang pusing katanya, saldonya berkurang, tambah pusing lagi. Nah jadi healing journey kita adalah tazkiyah, banyak bersyukur, perbesar tawakal. Tawakal itu bukan pasif loh ya. Tawakal itu udah ikhtiar, tawakal bukan ya. Katanya salah satu ustaz, ikhtiar sama tawakal itu jalannya bareng gitu. Ikhtiar tawakal itu jalannya bergandengan. Kita berusaha sambil berdoa. Usaha bukan usaha terus baru ya Allah aku udah usaha aja, aku berdoa, bukan itu. Tapi jalannya bareng ya. Jadi kita harus perbesar tawakal kita. Tawakal penerimaan itu harus besar ya. Pertebal ini di dalam healing journey kita. Jadi bukan hanya ketika masalahnya udah selesai, udah beres ya. Terutama ada mendampingi anak-anak usia-usia ini ya.
karena masalahnya sama berbeda-beda. Dulu nggak tantrum kok sekarang tantrum gitu ya. Dulu nggak ada masalah apa-apa di sekolah kok sekarang ada ya. Nah ini butuh healing journey atau tazkiyah tadi, pembersihan ya. Tadi, oh saya ikut parenting deh buat healing gitu ya, boleh silakan. Hargai diri kita ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya sudah bisa hadir ke parenting bersama suami atau bersama anak-anak. Walaupun di rumah tadi masaknya belum selesai, hargai, beri pujian untuk diri kita. Syukur ya, alhamdulillah saya bisa hadir. Alhamdulillah nanti habis ini mungkin janjian misalnya sama ayah atau sama bunda, kita ke pasar bentar yuk. Alhamdulillah. Syukuri sama healingnya ya dengan atas ya, karena ini perjalanan seumur hidup dan itu baik untuk kesehatan mental kita ya. Jadi kayak malah dulu itu saya kemana-mana sendiri, malah Kediri, Malang nyetir, masih Solo nyetir gitu. Sekarang makin lama waktu anak-anak juga udah nggak ada ya, jadi sebentar ya bersama anak-anak ITC, saya punya 4 anak aja tinggal berdua karena kuliah sekolahnya semua di luar kota gitu ya. Udah tinggal berdua ya, kita kemana-mana harus berdua ini saling nemenin gitu ya untuk ini healing, bagian dari tazkiyah ya, mensyukuri cerita-cerita yang receh-receh dan lain-lain ya. Jadi healing itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Tazkiyah, pembersihan, perbesar tawakal kita, perbesar syukur kita, itu seumur hidup ya, bukan hanya saat-saat tertentu saja. Silakan Ustazah. Nah ini ya, ini ruang healing. Ini ibu-ibu yang buat, dia butuh bicara ya, butuh menyampaikan satu, barangkali jejak digital berguna untuk anak. Ini sebenarnya film ya, tapi saya nggak bisa ngopi filmnya ya. Kenapa sih ayah ibu selalu cerewet atau capek sama kamu ngingetin sholat nak gitu. Dia bikin konten gitu, bikin reel sekarang kan gampang. Ini ruang bicara, ruang emosi sekarang tersedia ya. Jadi jangan dipendam ya, dipendam selain bikin jerawat, bikin luka tadi, kesenggol dikit, aduh rasanya gini gitu ya, sedih gini, tau-tau kita nangis sendiri. Kenapa? Aduh keinget dulu aku kayak gitu. Nah itu luka itu masih ya, ibarat kita ya ada luka kena air dikit masih pedih gitu ya. Nah jadi boleh kita buat ruang-ruang ya, ruang-ruang untuk anak-anak saya masih kecil-kecil. Oh ini bikin konten deh kayak gini kan mudah ya sekarang ya, jadi banyak ya. Ini misalnya kenapa sih ayah ibu nggak capek ngingetin sholat gitu ya, kenapa sih masih harus cerewet-cerewet. Ada juga yang bikin konten nikmati suara ayah ibumu sekarang, untuk kita itu kontennya ya. Karena itu akan jadi suara yang kita kangenin ya. Kayak ibu saya juga wafat di Ramadan tahun lalu gitu, itu masih ingat ya, teh masak apa gitu pagi-pagi, ini apa gitu. Terus sekarang udah nggak ada lagi yang nelfon, yang ingetin, sahurnya saya mesti bangunin ya. Ibu-ibu ya, anaknya tetap anaknya ya. Bahkan kita pun, ayah maupun ibu, masih butuh orang tua kita kan ya untuk cerita atau ada kabar gembira atau apa. Anaknya mau wisuda, kita kan telepon ya pada orang tua kita ya. Ini mau wisuda, ini mau naik kelas, karena kita juga masih butuh. Kita butuh ruang ya, jadi jangan ditutup atau aduh nggak sempet aduh repot nanti aja, jangan deh nanti nyesel gitu ya. Nah begitu juga pada anak-anak ya, membiasakan untuk melakukan hal ini bersama-sama. Boleh next slide saja. Nah dia, jadi kebutuhan dasar anak-anak kita tuh cuma ini ayah bunda tadi sampaikan ya, bukan hanya bagus akademiknya, fisiologis insya Allah sudah kita berikan, kita upayakan ya, makan, minum, istirahat, tempat tinggal, pendidikan yang baik gitu ya, lingkungan yang baik juga. Ini harus kita pastikan, rasa aman termasuk dari perlakuan kita ya. Seliweran ya, berita banyak banget ya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, orang dekat ya. Kalau dari KPAI itu angkanya tinggi, 68% itu kekerasan pada anak dilakukan oleh orang dekat, 50%-nya itu oleh orang tua. Ya Allah sedih ya ada di sini ya. Kemudian kasih sayang ini mengajak bermain, bicara, pergi wisata. Kalau kita repot ditunggu sebentar gitu ya. Anak-anak ini konsentrasinya tidak lama. Ada yang bilang untuk anak-anak di bawah 6 tahun konsentrasinya itu 5 menit ditambah usia ya. Jadi kalau usianya 5 berarti konsentrasi baiknya hanya 10 menit ya. Seringkali 10 menitnya kita itu untuk memberi info pada dia itu intronya aja udah 11 menit sendiri ya. Di menit ke-12 kita baru bilang ayo sholat gitu. Jadi ketika anak ditanya apa tadi ibu bilang, kan di depan bilang ayo tuh repot, ayo rapat, nanti besok harus keluar kota, bla bla bla. Menit ke-12 ayo sholat. Diingat gak dia? Apa tadi ayah bilang?
ayah capek. Bukan itu. Apa ya tadi? Ayah rapat. Karena itu di menit bagusnya justru konten intinya tidak kita sampaikan. Ya. Itu ada percobaan psikologi ya. Jadi berapa? Ada 3 orang anak gitu ya dimasukkan dalam satu ruangan, ketemu ayahnya masing-masing. Kebetulan ayahnya ya, itu yang lagi marah ya. Ayahnya marah gitu, udah masuk. Ditanya kan keluar sama psikolog tadi. Ayah bilang apa tadi? Enggak tahu. Aku malah menunggu ayah. Kan ayah mukanya udah merah. Kapan dia jadi hijau kayak Hulk katanya gitu. Hijau nih ayah. Enggak merah lagi. Hijau nih katanya gitu. Merah lagi. Terus ada lagi ngebayangin. Aku ngebayangin ayah pakai snapgram gitu ya. Kalau ada kelincinya pas lagi marah tuh ayah mukanya gimana ya? Nggak ada yang masuk. Karena tadi ya hal-hal yang inti gitu kita sampaikan di menit yang konsentrasinya sudah terpecah. Ya. Nah jadi kita gunakan pakai yang simple, masih operasional konkret ya ayah bunda ya. Kalau kita nasihatin jangan nakal ya, konkret atau abstrak itu jangan nakal. Menurut dia nakal itu berantem kan. Nah padahal di sekolah dia ngumpetin sepatu temennya misalnya ya, ngebuang pensil temennya, aku nggak nakal loh. Tapi ini ustazah telepon bunda nih, kamu ngumpetin sepatu temannya. Oh itu nakal ya, karena nakal menurutku itu berantem. Nah, jadi kita perbanyak instruksi yang konkret ya. Harus apa di sekolah? Nanti di sekolah duduknya sama siapa tadi? Oh sama Mas Umar nih, nah duduknya sama Umar ya. Nah gampang kan? Bukan, nanti cari teman yang baik ya duduknya ya. Yang baik, yang soleh, teman sebangkumu harus soleh. Siapa ya? Gak ada yang namanya soleh. Dia cari itu nanti. Konkret ya, harus berbagi, yang rajin, aduh berat, nggak ngerti ya. Yang rajin tuh apa? Nanti kalau disuruh ustazah menggambar, disuruh pilih 3 warna, pilihnya 3 ya. Nah itu aja jelas gitu ya. Yang konkret saja ya, jangan panjang-panjang, abstrak dan tidak bisa ditangkap oleh anak-anak ya. Ada di sini ya. Kemudian harga diri jangan lupa ya. Kita jangan hanya memberi tanda pada saat dia gagal, pada saat dia berhasil. Pelit banget nih kita keluar gitu. Ih masya Allah tadi narinya bagus banget gitu ya. Ada yang sudah peluk anaknya tadi itu udah keren banget gitu tadi ya, udah berani maju, dia udah berani banget ya, udah bagus banget gitu ya. Yang tilawah, yang nari walaupun rame-rame ya, yang mungkin gerakannya kebayang deh ustazah ngajarinnya ya. Saya biasanya ada ustazah di belakang, kan ada ustazah di belakang juga. Ustazah kan ada di belakang gitu kan ya. Itu nggak masalah gitu ya. Oh, keren banget. Jangan gini. Alah nari ada ustazah di depan aja bagus biasa itu mana? Ya itu keren itu ya. Jadi jangan hanya ketika sesuatu lari-lari mulu, nggak bisa duduk itu terus yang kita notice ya. Tapi yang bagus-bagusnya lupa ya. Jadi anak-anak butuh ini juga sama ruang potensi diri ya. Bun aku mau nyanyi, bun aku nari, bun aku dengerin hafalan gitu. Bun aku mau makan sendiri ya. Aku mau ke kamar mandi sendiri, aku mau coba tidur sendiri gitu. Ada ya aktualisasi diri ya. Semua dengan tahapannya ya bunda ya, dengan tahapan, bukan simsalabim ya. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang bisa kemudian lupa gitu ya. Dari konsistensi, makanya dibutuhkan kesabaran yang masya Allah. Lebih susah ya ngajar anak-anak PAUD, sosial bunda sosial itu jauh lebih susah ya dibanding ngajar mahasiswa gitu ya. Susah banget ya. Jadi ini fondasinya dan kita harus bersama-sama. Kondisi ustazah juga harus sehat nih mentalnya gitu ya. Ketika ada hal-hal yang mengganggu di rumah tuh, anak sakit, kepikiran, suami sakit, izin gitu ya. Saya izin dulu Ustaz, nggak bisa nih mikirin. Jangan tadi, bisa lah suami terhendal udah tidur kasih minum obat, anak dijaga, saya tetap jangan zolim gitu ya sama diri kita sendiri ya. Kalau harus istirahat, harus ada jeda, ambil jeda itu. Kalau harus nangis, ambil jeda itu. Kalau harus kemudian kecewa, ambil jeda itu. Ya, jangan dipendam ya, itu yang tidak bagus ya jadinya ya. Oke baik ustazah, next slide ya. Jadi golden age ya, usia emas itu sebentar ya. Kalau di dalam Islam bahwa anak belum terkontaminasi oleh nafsu gitu ya, prapubertas atau di bawah 13 tahun, dari mulai dalam kandungan itu usia emas ya, dari hamil ya, bagaimana kita menjaga, kemudian dari memilih pasangan bahkan gitu ya, itu untuk mempersiapkan generasi emas ya. Kalau dari sisi psikologi ini, ketika anak mengalami pertumbuhan perkembangan sangat pesat, memerlukan banyak stimulasi agar perkembangannya bisa optimal. Nah ini
di saat-saat ini ya. Di beberapa jurnal ada yang bilang 5 tahun, ada lagi yang bilang sekarang malah 3 tahun ya, ketika perkembangan otak itu selesai ya. Stimulasinya seperti ini, cerita, explore, mungkin stimulasi motorik kasar, motorik halus jangan diabaikan. Dari mana tempatnya? Dari rumah kita. Dulu kita, ayo sekarang, ada yang masih ingat gak disuruh marut kelapa sama orang tuanya ya? Anak-anak sekarang bisa nggak tuh marut kelapa ya? Pusing ya marut kelapa itu, kenapa nggak pergi aja ke pasar, ke itu tempat selepan, kenapa nggak pergi yang instannya? Dulu kalau suami saya cerita, Abi sama Mbak Uti ini kalau tegelnya masih segini, wah dimarahin suruh sampai habis gitu ya. Dimarahin sampai ke sosrot gitu ya, susah sampai luka-luka ya. Jadi boleh di sekolah buat kegiatan 1 hari tanpa gadget bersama orang tua ya, melakukan aktivitas daily living activity ya, dari menanam ya, ayo nanam bukan, ayo nanam kamu ambil potnya bunda yang nanam, bukan, ini tanamannya bunda segini loh, kita beli potnya segini apa ya, ayo beli pot sama ayah yang muat tanamannya bunda segini, itu stimulasi loh ya. Dia kan berpikir, tapi potnya nggak usah gede-gede nih, tanamannya gimana, nyiramnya gimana, itu buat di daily living activity. Kita insya Allah terselamatkan oleh itu, oleh daily living activity. Masih manjat-manjat pohon, nunggu bis kali ya, atau barengan sama teman sepedaan goncengan, kita terselamatkan di stimulasi itu. Ada di sini. Anak-anak ini bahkan nggak dapet, ya makanya rumah itu bisa jadi tempat stimulasi yang bagus ya. Mau masak sekarang boleh lihat di YouTube, boleh coba bedain alatnya mana, bahannya mana, ya semua ditubruk. Alat dan bahannya beda ya. Ayo ambilkan panci kak, panci itu, oh yang ini ya, iya. Ini alat atau bahan, masukin, itu seneng loh buat kegiatan sehari tanpa gadget. Jadi tidak ada gadget, ayah bunda nggak pegang gadget, anak-anak juga enggak ya, kecuali tadi yang untuk tutorial misalnya, lalu lakukan stimulasi ya agar bisa optimal ya. Oke, Ustazah boleh slide terakhir, cek Ustazah ya, kita akan lihat ada sedikit tayangan ya Ustazah. Meriah buat narasumber kita pada siang hari ini Ayah Bunda. Baik, Ayah Bunda, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jadi monggo yang mau mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, angkat tangan dulu, jangan lupa perkenalkan nama, kemudian orang tua dari Ananda siapa dan kelasnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras, ibunda dari Ananda Almira Nadira kelas TKA 4 ya. Waktu Ananda Almira Nadira umur, kalau nggak salah ingat 2,5 tahun, pernah saya ikutkan tes DIS personality test, itu hasilnya dominans. Yang mau saya tanyakan, dominans hasilnya, apakah hasil dominans waktu usia 2,5 tahun itu sampai dewasa nanti berkelanjutan atau bisa berubah-ubah? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Dika, orang tua dari Gaida Azhara B7 dan Haisa Hanifa A5. Jadi untuk menjadi seperti judulnya ya, untuk menjadi orang tua hebat itu kan pastinya ada peran dari kedua orang tua, ayah dan ibu. Nah, bagaimana jika kondisinya kedua orang tua ini LDR karena pekerjaan ayah di luar Jawa seperti itu. Jadi untuk peran ayah pastinya akan berkurang ya, meskipun ada video call kemudian WA, tetapi kehadiran ayah itu kan juga pastinya juga terasa oleh anak akan berkurang gitu. Dan apakah dampaknya untuk sekarang ataupun kemudian hari apabila dalam proses pengasuhan anak itu adanya kurangnya peran dari seorang ayah seperti ini. Terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama Bunda Aldira betul ya? Oh Almira, saya dengar Aldira sih ya. Almira ya, 2,5 tahun, sudah pernah ikut personality test ya, hasilnya dominans gitu ya. Oke baik ya, saya jelaskan secara umum. Alat-alat tes psikologi itu banyak ya Ayah Bunda. Jadi alat tes itu digunakan
sesuai dengan tujuan atau peruntukannya untuk apa begitu ya. Jadi kalau dulu kita kenal dengan tes IQ gitu ya, rasanya kalau udah ada tes IQ udah alergi gitu ya, wah duit lagi nih gitu ya, hasilnya buat apa gitu ya. Padahal tes IQ itu juga banyak ya, memang itu kesalahan turun-temurun zaman dulu gitu ya. Dulu tuh kayak kalau tes IQ itu berarti apa untuk anak bodoh pinter gitu ya, padahal tuh banyak ya, tidak hanya sekali itu, termasuk untuk lihat anak-anak berkebutuhan khusus, penegakan diagnosis juga salah satunya dari tes IQ begitu ya. Kemudian nanti ditindaklanjuti oleh asesmen yang lain. Nah ini juga tidak boleh disalahgunakan oleh sekolah sebagai asesmen awal ya. Dulu ada di kurikulum Merdeka namanya asesmen diagnostik ya. Tapi asesmen diagnostik sekarang hanya ditujukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus karena diagnostik membutuhkan profesional, harus ada psikolog dan lain-lain ya. Yang makanya diubah sekarang menjadi asesmen awal, tidak hanya asesmen diagnostik yang membutuhkan tes IQ, itu begitu ya. Nah jadi kalau tes kepribadian pada umumnya memang itu digunakan untuk anak-anak di usia 14 tahun ke atas ya. Kalau tujuannya tujuan yang lebih luas untuk membuat program pendidikan, mengetahui minat bakat dan lain-lain gitu. Tetapi sama juga seperti tes IQ yang dulu hanya bisa dimulai dari anak usia 6 tahun gitu ya, karena peruntukannya biasanya untuk sekolah biasanya ya. Sekarang tes IQ pun bisa dilakukan untuk sejak anak umur 2 tahun, ada alat tesnya Griffith namanya, itu bisa untuk melihat, tapi tidak seperti tes IQ dewasa, misalnya scoringnya 50 gitu ya, bukan untuk itu, tapi untuk melihat tadi perkembangan yang dominan, termasuk ini gitu ya. Nah jadi di bab dominans dan di usia dini dilakukan itu malah akan membuat kondisi sangat berkembang Bunda ya. Jadi kita menyikapinya itu yang jangan stagnan ya, dominans, waduh dia nanti nyuruh orang misalnya, wah dia begini, kita menyikapinya begitu, jangan ya, karena masih usia dini. Kalau udah tua boleh begitu, umurnya 50 tahun dominans, wah sudah lah begitu ya. Tapi kalau ini maka berikan stimulasi yang bagus ya, stimulasi yang bagus agar hal-hal dari yang harusnya jadi kekuatan jadi hal yang merugikan gitu ya. Jadi kita bukan memaklumi, jadi kalau usia dini ya, gak apa-apa lah rebut-rebut emang dominan misalnya gitu, atau apa, bukan. Jadi kita beri stimulasi yang sesuai agar tadi hal yang harusnya menjadi kekuatan bukan menjadi hal yang merugikan dia kelak gitu ya. Nah jadi kalau hal ini misalnya sekarang biasakan kasih 2 pilihan misalnya, adik mau minum air dingin atau air es atau air hangat misalnya, aku mau yang ini aja. Nah dia udah bisa mengalahkan, bukan pokoknya ini, padahal nggak ada ini gitu kan ya, dia udah kosong gitu kan ya, nggak ada ini, nggak bisa gitu ya. Nah jadi dengan stimulasi yang tepat, kalau itu jadi kekuatan akan muncul jadi kekuatan gitu ya. Jangan sampai kekuatan ini kemudian menjadi tadi ya, menjadi kelemahan dan lain-lain ya. Nah jadi di stimulasi itu termasuk di rumah, di sekolah ya, secara umum, stimulasi secara umum itu bisa diberikan Bun, karena akan jauh berkembang ya. Termasuk tes IQ tadi di usia 2 tahun IQ-nya sudah kelihatan dan akan berkembang, terus berkembang ya. Diberi stimulasi yang baik begitu ya. Nah kalau di usia kita IQ itu sudah tidak bisa naik, tapi turun bisa. Anak-anak usia-usia SD itu nggak bisa naik, tapi turun bisa. Karena apa? IQ itu, scoring IQ itu adalah scoring usia mental dibagi dengan usia kronologi. Usia kronologi itu bertambah tiap tahun. Mau kita stop nggak bisa. Ya Allah, anak saya belum bisa ngomong, jangan 5 tahun dulu dong ya Allah, nggak bisa. Besoknya tetap 5 tahun gitu ya. Tapi kemampuan yang digambarkan dari usia mental itu bisa stagnan di situ. Umurnya 5 tahun, kemampuannya kayak anak 2 tahun, belum bisa ngomong, masih toilet training, ngompol, makan belum bisa. Usia mentalnya tidak setara dengan usia kronologi ya. Jadi misalnya umurnya 5 tahun, usia mentalnya 2 tahun, kemampuannya seperti anak 2 tahun, nggak diapa-apain gitu ya. Besok umurnya 6 tahun, di sini tetap 2. Besok lagi 8, di sini tetap 2. Jadi tambah turun ya kan, dari 2/5 penemuan pertama, kemudian tes lagi jadi 2/8 kan tambah turun ya. Nah jadi IQ itu bisa turun, naik nggak bisa. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi ketika kita punya anak udah bagus nih IQ-nya, gifted, superior, didiemin aja nggak distimulasi, ingat bisa begini ya, karena tadi usia mentalnya menjadi tidak sesuai dengan usia kronologi ya. Jadi kata kuncinya Bun, untuk tumbuh kembang, stimulasi tumbuh kembang
tidak kita kenal istilah akselerasi. Ya, jadi misalnya, oh dia pinter nih bacanya, udah deh kita suruh ngafalin nama-nama pakai bahasa Inggris 100 gitu ya. Jangan diakselerasi. Di sini tonggak indikator yang harus berkembang apa? Kan bukan hanya kognitif ya. Dia bisa nggak tuh naik tangga tanpa merangkak, naiknya bener gitu, naik bukan pegangan naik kayak gini gitu kan ya. Bisa nggak dia? Dia bisa nggak lompat turunnya 2 kaki? Kadang malah nggak kita urusin itu gitu ya. Padahal keseimbangan itu adalah modal utama belajar. Bagaimana bisa belajar kalau dia tidak bisa duduk seimbang begini lagi, ntar duduk di kolong gitu kan tidak seimbang ya. Jadi itu masalah gitu. Nah itu harus kita urusin ya. Jadi bukan hanya ngurusi perkembangan kognitif gitu ya Bun ya. Nah, jadi kita beri stimulasi yang sesuai ya Bun, supaya memang jadi kekuatan, bukan kemudian menjadi hal menjadi kelemahannya dia gitu, kekuatannya menjadi berbalik seperti itu ya. Baik, barakallah Bunda. Kemudian kalau LDR ya, bagaimana kehadiran ayah ya. Memang kajian ya, jadi kajian saat ini ya, bahkan Indonesia termasuk negara yang fatherless ya, ada ayahnya tapi nggak ada gitu ya, peran-peran ayah ya, sekarang sedang campaign gencar ya tentang peran ayah. Tapi bagaimana terkait dengan satu kondisi ya, yang ayah tidak bisa hadir secara fisik ya. Memang ada teknologi saat ini, tapi jangan lupa satu kata kunci adalah pelibatan ya. Pelibatan itu adalah kedekatan. Saya juga pernah LDR pun 8 tahun Bun. Karena suami kerjanya masih berpindah begitu ya. 8 tahun pada dulu anak-anak kecil-kecil belum ribet pindah sekolah ikut terus. Abis itu ribet ya pindah sekolah. Jadi anak saya SD itu, anak saya pertama tuh SD-nya tuh di Jakarta, Kediri, lulusnya Malang. SD itu yang 2 tahun berpindah ya. Yang kedua itu Kediri, Malang, lulusnya Semarang. Pusing ya kayak gitu ya. Kemudian setelah SMP, kalau saya mengirim anak-anak ke boarding itu setelah saya menemani fase baliknya ya. Jadi saya temenin sampai balik. Makanya yang perempuan lulus SD bisa mereka ke boarding school karena sudah balik di, kalau perempuan kan cepat ya, kelas 5 kelas 6 mereka sudah balik. Kalau yang laki-laki SMA baru saya kirim ke boarding karena baliknya tuh SMP. Yang anak saya pertama tuh kelas 2, anak saya yang ketiga kelas 2 SMP baru balik, yang laki-laki yang keempatnya kelas 1 ya. Jadi saya nemenin balik ya, makanya SMA baru saya kirim ke boarding gitu ya, karena di situ kan fase peralihan yang luar biasa ya. Nah, ayahnya LDR ini ya pada kondisi ini, bahkan nemenin Umar pertama itu ayahnya juga LDR ya, jadi sering awal-awal pemeriksaan sering cuti karena saya butuh dampingan. Pelibatan inilah yang bukan sekedar ayah menjadi sosok asing, sosok menakutkan atau sosok yang dipaksa-paksa. Ayo video call sama ayah, ayo bukan itu. Tapi libatkan. Jadi misalnya ada surat dari guru bahwa besok nari gitu ya, atau besok mau pergi, kita kasih tahu ayah yuk kalau besok ada surat dari ibu guru nih, ada surat dari ibu guru gitu ya. Semua dilibatkan sampai hal yang sekecil-kecil, termasuk kita Bun, termasuk kita juga. Kita bilang ayah yuk, kita tanya ayah yuk, boleh nggak ya hari ini hujan-hujan makan es krim? Walaupun kita harus tahu tapi menyampaikan juga pada anak, jangan telepon ayah sekarang, ayah di kantor misalnya, WA aja. Itu juga pelibatannya terus sampai hal yang kecil, bukan hal yang monumental, seminggu sekali video call, bukan hal itu saja ya. Jadi aku besok mau nari, aku besok diminta ibu guru untuk ngaji di depan, aku besok mau masuk sekolah rasanya gitu ya. Semua kita libatkan, baik pelibatan ya, baik lewat texting maupun lewat video call. Jadi pelibatannya harus tetap seolah-olah ayah ada di situ. Kita tunggu dulu yuk, soalnya bunda ayah belum tahu nih kalau kamu besok mau piknik. Nanti kalau ayah bilang iya, baru kita beli jajan misalnya gitu. Jadi pelibatan, di setiap pelibatan, termasuk kita. Jadi kalau saya misalnya dulu LDR-nya, bikin aku bajunya hitam, terus pakai kerudung merah cocok nggak? Tapi saya yakin dia juga nggak ingat baju saya merah mana, kerudung saya hitam mana, nggak cocok. Tapi nggak ingat, pasti ayah juga nggak ingat ya, nggak ingat kan ayah? Merah aja ada berapa ayah coba merah? Merahnya macam-macam ya, ada merah bata lah, merah darah. Tapi tetap saya tetap telepon gitu. Aku pakai baju yang merah itu, oh yang mana merah? Oh yang hitam. Oh nggak cocok kalau merah hitam. Coba hitamnya polos apa nggak? Terus dilibatkan sampai hal yang receh gitu artinya ya. Artinya pelibatan seolah-olah ayah ada. Jadi ketika ayah datang pun, ayah datang bukan sebagai orang asing yang nggak tahu apa-apa. Jadi misalnya, oh lagi piknik, oh kemana ya perginya? Oh ke Jatimpak, oh jadi oh doang ayah. Tapi kalau dikasih tau, yang ke Jatimpak yang kemarin telepon ayah, oh ya gimana di Jatimpaknya? Ayah sudah blend, sudah tahu informasi gitu ya.
Jadi jangan jadikan ayah sosok yang untuk nakut-nakutin gitu. Ayo kalau nggak mau masuk, tak bilangin ayah nih, tak teleponin ayah nih kalau nggak mau masuk gitu ya. Bukan ya, jadikan ayah bintang di dalam keluarga kita gitu ya. Ayah jauh tapi ayah tahu kalau kamu besok mau ke Jatim Pak. Ayah tahu kamu tadi habis berantem. Ayah tahu kamu tadi habis manggung, habis nari, nabrak-nabrak temennya gitu ya. Dan ayah juga harus bersiap ya ayah menerima tadi info yang kecil-kecil. Jangan hanya gini, udah terserah bunda aja nih. Udah deh gimana deh baiknya enggak ya. Jadi ikut terlibat ya. Jadi ketika ayah ada informasi tidak gap gitu ya, nggak tahu apa berita apa-apa gitu ya. Nah kecuali nanti ada hal yang memang bunda bisa handle ya. Misalnya kalau menurut ayah jajannya apa, bunda yang tahu deh di situ sekarang apa sih makanan anak-anak yang disukai misalnya gitu ya. Tapi kalau hal prinsip dalam melibatkan anak termasuk kita juga ya, kita kan juga butuh kehadiran ayah di tengah keluarga. Libatkan semuanya gitu ya, tidak hanya momen-momen oke, hanya boleh seminggu sekali video call ayah, hanya boleh WA ayah lewat bunda misalnya itu. Kita kasih tahu tetap jamnya ya, jangan jam kerja kalau ayah nih istirahat nih, ayah juga istirahat, jangan nunggu telepon, kali-kali aja ayah mau nelpon, ini gimana nih pulang sekolah gitu ya, itu juga boleh ya. Jadi pelibatannya aktif, bukan pelibatan pasif ya, dan juga bukan untuk nakut-nakutin. Bilang ayah, ayah marah loh kalau gini, bilang ini gitu ya, biasanya gitu ya. Jangan ya. Jadi kalau memang ayah sampaikan sama bunda boleh nggak, boleh berbalik gitu juga ya, sama bunda boleh tinggal nunggu ayah, oke deh gitu ya. Jadi menarik insya Allah. Ya, saya juga ngalamin bun itu 8 tahun dari mulai diagnosisnya Umar itu suami di Semarang, saya di Malang. Akhirnya diagnosis saya ke sana, di diagnosis Semarang, kemudian terapinya di Surabaya. Jadi saya harus balik ke Malang kan. Dulu di Semarang Surabaya itu, Semarang kan kali ini banjir gitu ya. Jadi kalau hujan itu pun banjir stasiun Tawang gitu ya, harus ke Poncol. Banjir saya pernah, dulu mobil saya tuh Panther gitu, itu masuk ke dalam ya, airnya teropnya itu ya. Terus dinaikin becak, jangan dikira becak duduk ya. Jadi kursinya tuh saya jongkok di kursinya, bawa Umar tuh masih bayi ya, 1,5 tahun, udah nangis rasanya. Karena kereta Semarang Surabaya itu kan dini hari, 1:30, misalnya jam 6 sampai Surabaya gitu kan. Terus akhirnya dengan pertimbangan itu saya dikembalikan ke Malang ya. Dan jadi LDR dengan kondisi yang membutuhkan rapet-rapet, nggak hanya ayah, nggak hanya anak, emaknya juga nih butuh support psikologis gitu ya. Nah, akhirnya muncullah itu di pelibatan. Walau bisa mudah-mudahan bermanfaat juga ya buat pelibatan LDR-nya. Gitu saja. Baik, Bu Santi terima kasih atas jawabannya. Ayah bunda semuanya sudah puas dengan jawaban dari narasumber kita hari ini? Sudah, alhamdulillah. Baik, sebenarnya kami masih pengen ngobrol panjang lebar nih Bu Santi, banyak hal yang mau kami komunikasikan, kami tanyakan, tapi karena waktu sudah semakin siang begitu, ayah bunda, jadi untuk sesi tanya jawab kami akhiri, dan barangkali nanti dari ayah bunda ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan, boleh nitip ke ustadzah kelasnya, insya Allah nanti kami sampaikan kepada beliau, dan nanti jawaban dari beliau pun akan kami share ke panjenengan semua seperti itu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan waktu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini, Ibu, iya sama-sama, Ibu Sri Susanti Cahyadini MPD. Beri aplaus yang meriah buat narasumber kita hari ini. Baik, ayah bunda, dari materi hari ini ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan, antara lain digitalisasi sudah menjadi keseharian generasi zaman sekarang dan juga orang tua. Penyesuaian harus dilakukan bukan saja anak tapi juga orang tua. Peran orang tua harus optimal karena zamannya sudah berubah. Untuk itu mental orang tua juga harus dipersiapkan. Pola asuh dan pola didik adalah sebagai starting point. Setiap anak butuh ruang untuk menyampaikan isi hatinya, kegelisahannya, dan juga ketakutannya seperti halnya orang tua. Hal-hal yang belum selesai di masa lalu orang tua akan berdampak pada pola pengasuhan anak. Maka insight-nya lah yang kita ambil.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Maka jangan hanya fokus pada kekurangan anak, tapi juga fokus pada kelebihan anak. Kenali kebutuhan dasar anak agar bisa mendampingi tumbuh kembang anak dengan maksimal. Insya Allah semoga bisa terwujud di ayah bunda semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian acara kita hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dari pagi sampai siang hari ini dapat bermanfaat dalam mendampingi tumbuh kembang putra putri kita, dan ke depan semoga dapat senantiasa terus bersinergi dan juga berkolaborasi dalam mendampingi tumbuh kembang putra putri kita. Karena walau bagaimanapun peran orang tua dalam mendidik anak dan pola asuh yang tepat yang orang tua terapkan serta stimulasi yang tepat yang orang tua berikan akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang putra putri kita agar dapat tumbuh maksimal dan tidak tumbuh menjadi anak-anak special needs. Semoga kita dapat menjadi orang tua hebat yang sehat baik secara fisik maupun mental untuk optimalisasi usia emas anak-anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan di sini saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.